Aku bisa secara otomatis mendapatkan kemampuan hanya dengan mengandalkan orang lain untuk berlatih. Aku bisa dengan cepat mendapatkan kemampuan hanya dengan mengandalkan ingatan sang kaisar wanita. Aku bisa mendapatkan banyak kemampuan dengan memperkuat serangan menelan langit iblis. Tapi mengapa? Aku menyeberang ke dimensi lain dan menjadi makhluk seperti ini. Aku telah menyeberang. Menjadi seekor harimau kecil yang sangat biasa. Dan juga terbangun sistem yang mengikat orang lain agar bisa menjadi lebih kuat. Jika mereka berusaha meningkatkan aku bisa mendapatkan umpan balik 10 kali lipat. Bukankah itu berarti aku bisa dengan mudah mencapai puncak tubuh iblis? Aku telah reinkarnasi. Menjadi seekor harimau kecil yang sangat biasa. Suara apa itu? Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya. Ini adalah sebelum kebangkitan energi spiritual. Selama aku berusaha berlatih, aku bisa dengan cepat mengumpulkan kemampuan. Kembali ke puncak level kekaisaran itu hanya tinggal menunggu waktu. Apa itu kebangkitan energi spiritual? Apa kerajaan kekaisaran? Aku telah bereinkarnasi. Bereinkarnasi menjadi seekor harimau kecil yang sangat biasa. Masih ada ahli lainnya. Dan aku juga telah tiba di dunia yang tidak dikenal dengan energi spiritual yang langka. Dengan memperbarui, menelan naga iblis, aku bisa memulihkan kemampuan Raja Iblis. Semua makhluk di dunia ini pada akhirnya akan menjadi makanan darahku. Wah, luar biasa. Raja Iblis dari luar angkasa. Selain itu, ini adalah saya. Bisa mendengar suara hati mereka. Dua anak harimau kecil ini merupakan kerabat darahku. Menjadi tunggangan di belakang itu sangat baik. Menelan makanan berdarah yang sama itu sangat baik. Apa makanan darah homologus? Saudara-saudari macam apakah mereka ini? Harimau tidak menunjukkan kekuatannya. Kalian semua memperlakukanku seperti Hello Kitty. Di dalam hatiku sudah muncul pemikiran untuk bertindak lebih dulu. Dibandingkan dengan saudara perempuan sang kaisar wanita. Adik Raja Iblis ini sangat berbahaya. Tidak boleh dibiarkan. Aku menyipitkan mataku. Air mata menatap adik harimau. Dalam hati tiba-tiba muncul niat membunuh. Saat ini pihak lain belum mulai memperbarui kemampuan. Aku bersiap mengandalkan keunggulan ukuran tubuh harimau kecil ini. Menghabisi Raja Iblis ini di dalam buayan. Aduh. Di detik berikutnya, saya melompat sekali. Dan menerkam adik harimau. Dua cakar daging berbulu. Dengan keras menekan tubuh lawan. Awo. Sialan. Kau makhluk terkutuk. Berani-beraninya kau menyerang aku. Raja Iblis ini pasti akan menghancurkanmu menjadi serpihan. Adik harimau Raja Iblis belum bereaksi. Sudah ditindas di tanah olehku. Dia sangat terkejut. Setelah sadar, dia sangat marah. Tubuh kecilnya terus melawan di bawahku. Dia adalah Raja Iblis yang terhormat. Ternyata sedang diambil kesempatan. Dua orang bodoh ini. Sang kaisar wanita, adik harimau, dengan sinis melihat dua harimau yang berkelahi. Mundur beberapa langkah. Wajah sinis simbol merek dagang terdaftar. Ingin menelan kakak. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang kejam. Aku menindas adik harimau Raja Iblis. Membuka mulut harimau tiga. Siap untuk menggigit lawan. Sistem umpan balik selesai memuat. Sekarang tuan rumah dapat mengikat tujuan. Saat itu, suara petunjuk berbunyi di telinga. Gerakanku seketika terhenti. Kemudian, aku turun dari tubuh saudara harimau Raja Iblis. Selama mengikat target menjadi lebih kuat, aku bisa mendapatkan umpan balik 10 kali lipat secara bersamaan. Saudara dan saudari kesayanganku. Seorang kaisar wanita manusia. Seorang Raja Iblis dari luar angkasa. Prestasi di masa depan pasti akan luar biasa. Jika mengikat kedua orang ini, maka selama mereka meningkatkan kekuatan, aku dapat memperoleh umpan balik 10 kali lipat. Pada saat itu, aku pasti akan lebih luar biasa daripada seorang jenius. Kemampuan berkembang pesat. Dengan mudah aku bisa menekan saudara dan saudariku ini. Memikirkan semua ini, mataku semakin bersinar. Tatapanku kepada saudara Raja Iblis tidak lagi dipenuhi dengan niat membunuh. Oh, bodohnya aku. Tadi saudara yang berlebihan. Awo, harimau bodoh. Tunggu saja. Setelah aku menyempurnakan kembali diriku sebagai Raja Iblis, aku pasti akan menelanmu hidup-hidup. Raja Iblis melolong sekali. Ambil kesempatan. Dengan langkah 4 kaki kecil. Dengan buru-buru melarikan diri ke belakang. Menyembunyikan tubuh kecilnya di balik sebuah pohon. Raja Iblis Hudi menunjukkan setengah wajah kecilnya. Mengintip saya yang berdiri di atas batu. Tatapannya garang. Sebuah penghinaan besar. Dia adalah Raja Iblis yang terhormat. Setelah reinkarnasi, dia malah dibuli oleh seekor binatang. Dalam sekejap, banyak metode yang kejam terlintas di pikiran Raja Iblis. Berjanji di masa depan akan menggunakan metode ini. Untuk menghancurkan harimau bodoh ini dengan keras. Untuk melepaskan dendam di hatinya. Saat ini saya sama sekali tidak memperhatikan harimau hitam kecil ini. Seluruh perhatian saya tertuju pada sistem. Sistem. Bagaimana saya harus mengikat target? Aku diam-diam membacakannya dalam hatiku. Asalkan ada kontak fisik dengan lawan, maka bisa memilih untuk mengikat. Sistem memberitahu. Setelah terikat, tidak bisa dibatalkan. Dan host hanya memiliki 5 kesempatan untuk mengikat. Mohon host memilih dengan hati-hati. Kontak fisik. Ini sebenarnya cukup mudah. Aku bisa mendengar bahwa aku hanya memiliki 5 kesempatan. Hatiku seketika berdebar.
5 kesempatan. Artinya, aku hanya bisa mengikat 5 target maksimal. Karena jumlah kuota untuk mengikat target sangat terbatas. Maka pilihan yang aku buat tentu saja harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Lagi pula, adikku adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Dan adikku adalah reinkarnasi dari sang kaisar wanita. Dia pasti akan mencapai hal yang luar biasa di masa depan. Dia pasti adalah target terbaik untuk diikat. Pada saat yang sama, dia juga adalah pilihan terbaik yang bisa aku jangkau saat ini. Aku telah menghitung dalam hati. Aku tidak ragu. Pandanganku beralih ke adikku di samping. Aku perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Awo, mengganggu kakak kedua sudah cukup. Apa harimau biasa ini masih ingin menyerang sang kaisar? Lolos. Sang kaisar wanita sedang mengamati lingkungan sekitar. Dia menyadari aku mendekat. Dalam hatinya, dia meremehkanku. Dia segera memberikan peringatan. Melihat ekspresi waspada di wajah adik sang kaisar wanita, aku seketika berhenti di tempat. Seolah-olah aku terkejut. Harimau ini. Setidaknya aku cukup mengerti situasi. Terhadap gerakanku. Sang kaisar wanita merasa puas di dalam hatinya. Kemudian dia tidak lagi mengurus harimau itu. Pandangannya mulai mengamati sekeliling. Sepertinya berada di dalam sebuah kebun binatang. Mereka berada di arena harimau. Dan saat itu, aku dengan hati-hati mendekat ke belakangnya. Mengangkat cakar daging. Langsung menyentuh ekor harimau miliknya. Harimau bodoh ini ingin berbuat apa? Sang kaisar wanita belum sempat bereaksi. Aku sudah berada di ekor harimau miliknya. Menariknya beberapa kali. Pengikatan berhasil. Mendengar suara petunjuk dari sistem. Hatiku sangat senang. Segera melarikan diri. Awo, berani sekali mengerjaiku. Sang kaisar wanita terkejut sejenak. Kemudian dia menyadari. Terhadap perilaku isengku. Dia sangat kecewa. Dia menggeram dan langsung menyerangku. Aduh, adik kaisar wanita ini sangat galak. Aku yang awalnya sangat senang. Melihat adik kaisar wanita berlari ke arahku. Seketika aku melarikan diri. Awo, sang kaisar wanita mengejarku tanpa henti. Di tengah-tengah terdengar raungan lembut. Yang satu mengejar. Seekor berlari. Kebun harimau sebesar ini. Saya segera membawa sang kaisar wanita adikku berputar di dalamnya. Sebenarnya dengan ukuran tubuh saya sekarang, saya sebenarnya tidak kalah dari sang kaisar wanita. Tapi siapa yang menyuruh saya merasa bersalah? Tanpa alasan, saya menarik ekor lawan. Masih ketahuan olehnya. Sungguh memalukan. Setelah saya memperbaiki diri, saya pasti akan memberi pelajaran pada harimau bodoh ini. Sudah berlari terlalu banyak putaran. Sang kaisar wanita yang kehabisan tenaga hanya bisa memilih untuk menyerah. Dia menggeram padaku dari belakang. Huhuhu. Harimau betina ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Sifatnya memang keras. Menyadari sang kaisar wanita tidak lagi mengejar. Saya pun berhenti dengan nafas tersengal-sengal. Dalam hati saya tak bisa tidak merasa takjub. Beristirahat sejenak di tempat. Saya perlahan-lahan pulih. Saat ini, sang kaisar wanita adikku sudah terikat. Tinggal saudara Raja Iblis saja. Segera, saya mulai memindai seluruh kebun harimau. Akhirnya di belakang sebuah pohon. Melihat setengah wajah harimau yang familiar. Saudara harimau yang bodoh. Giliranmu. Apa yang ingin dilakukan orang ini lagi? Melihat tatapanku menoleh ke arahku. Raja Iblis secara naluriah menarik kepalanya ke belakang. Hehe, masih ingin bersembunyi. Melihat Raja Iblis kembali bersembunyi di balik pohon. Dalam hati, aku tersenyum dingin. Terhadap Raja Iblis yang kejam ini. Saya tidak akan sebaik itu. Aku langsung melangkah maju. Menuju Raja Iblis itu. Tatapanku menunjukkan kebengisan. Tidak baik. Harimau bodoh ini tidak memiliki niat baik. Raja Iblis melirik keluar. Menyadari bahwa aku mendekat. Mengutuk dalam hati. Langsung melompat keluar dari belakang pohon. Sudah berniat untuk melarikan diri. Masih ingin lari. Aku mengejarnya dengan beberapa langkah. Menekan Raja Iblis ke tanah. Au. Ah, sial. Raja Iblis ini tidak pernah mendapatkan penghinaan seperti ini. Raja Iblis berjuang dengan gila. Di dalam hati sangat membenci. Jadi, ini adalah reinkarnasi Raja Iblis, kan? Ingin menelanku. Ya, aku mengayunkan cakar dagingku dan terus memukul wajah kecil lawan. Memukul Raja Iblis hingga dia teriak kesakitan. Ini dianggap sebagai pelajaran keras bagi lawan. Pengikatan berhasil. Menyiksa Raja Iblis dengan cukup keras. Barulah aku melepaskannya. Biarkan dia melarikan diri. Tidak memperhatikan cacian dalam hati Raja Iblis. Saya melihat ke panel atribut. Penghuni, harimau kecil. Ras, harimau timur laut. Level, 1. Target telah terikat. Liu Ruyan. Henry Fang. Inilah si bungsu. Siapa nama anak kedua? Dan saat ini, Liu Ruyan yang sudah menerima dirinya menjadi seekor harimau kecil. Juga sudah tenang sekarang. Mendekati kaca tempret. Liu Ruyan memandang jam digital yang tergantung di koridor. Waktu, 30 Januari 2025. Sepertinya aku telah bereinkarnasi ke masa sebelum kebangkitan energi spiritual. Setengah tahun sebelum kebangkitan dimulai. Liu Ruyan bergumam dalam hati. Ingatan kehidupan sebelumnya dengan cepat muncul dalam pikirannya. Jika mengikuti kelompok dari kehidupan sebelumnya. Sekitar 6 bulan kemudian,
Kabut merah misterius akan melanda dunia. Dan ini akan menjadi awal perubahan besar di seluruh dunia. Kabut merah mengandung energi spiritual dari langit dan bumi yang kental. Di bawah pembaptisan energi spiritual, flora dan fauna di seluruh dunia mulai berevolusi dengan cepat. Berbagai macam monster muncul. Mereka terus-menerus menginvasi ruang hidup manusia, mengakibatkan banyaknya korban jiwa di kalangan manusia. Sementara itu, banyak manusia juga akan memanfaatkan kesempatan ini, memulai jalan pelatihan. Di antara mereka, yang kuat bahkan dapat mengubah situasi secara drastis. Panjang umur dan penglihatan yang jauh. Orang-orang dari generasi selanjutnya menyebut perubahan ini sebagai kebangkitan energi spiritual. Masih ada setengah tahun. Ini adalah waktu kedatangan kebangkitan energi spiritual. Kebangkitan energi spiritual. 6 bulan kemudian, mendengar suara hati Liu Ruyan, saya langsung terkejut. Lao Xuan ternyata telah reinkarnasi dari masa depan. Informasi yang diungkapkan oleh Liu Ruyan memberikan saya rasa krisis yang cukup besar. Kehidupan dengan semua ditanggung yang saya inginkan. Diperkirakan tinggal 6 bulan lagi. 6 bulan ke depan, kebangkitan energi spiritual akan datang. Dunia ini pasti akan berubah besar. Saat itu, saya harus memiliki cukup kekuatan agar dapat bertahan dalam gelombang ini. Kalian berdua harus memberikan dukungan. Apakah kakak bisa menjadi kuat dengan cepat? Itu tergantung pada kalian. Masih ada setengah tahun. Waktu yang tersisa untuk saya tidak banyak. Harus siap sebelum kebangkitan energi spiritual. Bersiaplah. Liu Ruyan mulai merencanakan dalam hatinya. Beberapa hari sebelum kabut darah datang, semua makhluk di dunia akan menghadapi evolusi awal dan tingkat awal evolusi. Terkait dengan dasar tubuh awal makhluk, semakin kuat tubuh makhluk, maka manfaat yang didapat dalam evolusi awal juga akan semakin banyak. Inilah juga alasan mengapa, pada tahap awal kekuatan binatang buas jauh melampaui manusia. Manusia dari segi fisik memang jauh lebih lemah dibandingkan binatang. Selama 6 bulan ke depan, saya harus segera memperkuat tubuh saya untuk menghadapi pencucian kabut darah dalam kondisi terbaik. Liu Ruyan bertekad di dalam hatinya. Benarkah begitu? Saat aku sedang menguping, hatiku langsung merasa aneh. Jika begitu, maka saya juga harus berlatih tubuh dengan baik. Saya tidak ingin kalah di garis start. Meskipun saya bisa bergantung pada sistem umpan balik untuk meningkatkan kekuatan. Tetapi jalan untuk meningkatkan kekuatan melalui usaha sendiri juga tidak boleh ditinggalkan. Energi kembali. Bau busuk juga kembali. Metode latihan dari kehidupan sebelumnya tidak dapat dilatih lagi. Sepertinya untuk memperkuat tubuh, hanya bisa menggunakan cara pemindahan darah yang paling dasar. Liu Ruyan merasa putus asa di dalam hatinya. Kemudian, dia mulai melangkahkan 4 kakinya, dan mulai memperkuat tubuhnya. Dia pertama-tama berkeliling di sekitar Taman Harimau. Mulai berlari perlahan, melompat-lompat melewati kolam air dari waktu ke waktu. Garis-garis berwarna pink berkilau di bawah sinar matahari. Bersinar dengan cerah. Sangat menakjubkan. Seolah-olah cahaya pink melompat-lompat di taman. Setelah berlari lebih dari 10 putaran, sepertinya stamina sudah terlalu terkuras. Liu Ruyan, si harimau, menghela napas berat. Perlahan-lahan berjalan ke depan sebuah pohon kecil. Pohon kecil itu hanya sebesar pergelangan tangan orang dewasa. Liu Ruyan mengendalikan tubuh harimau untuk terus menerjang batang pohon. Setiap kali benturan, akan mengeluarkan suara berdengung. Tubuh harimau Liu Ruyan juga akan mundur sedikit karena dampaknya. Mundur beberapa langkah. Melihat Liu Ruyan sudah mulai melatih tubuhnya, saya pun melakukan hal yang sama. Mulai berlari mengelilingi dengan cara Liu Ruyan. Telah berlari lebih dari 10 putaran di sekitar Taman Harimau. Sampai kehabisan napas. Barulah aku berhenti. Walaupun sangat lelah, saya masih berusaha untuk tetap bersemangat. Tidak jauh dari Liu Ruyan, memilih sebuah pohon kecil dengan ketebalan yang hampir sama. Belajar dari gerakan lawan. Tubuhnya menyeruduk dengan langsung. His. Hanya sekali tabrakan. Saya merasakan bagian rusuk. Datanglah rasa sakit yang hebat. Terasa seperti ditusuk jarum beberapa kali. Di dalam hati ada sedikit perasaan untuk menyerah. Saat ini, saya juga tidak dapat menghindari rasa kagum terhadap Liu Ruyan. Lawan memang layak menjadi sosok yang bisa mencapai puncak di kehidupan sebelumnya. Sebelumnya, melihat lawan terus-menerus menabrak batang pohon, saya masih merasa itu hanya sekadar hal biasa. Tidak menganggapnya serius dalam hati. Kini mencoba sendiri. Baru tahu seberapa sakitnya. Kita masih seperti harimau muda. Belum seperti harimau dewasa dari timur laut yang kulitnya keras dan dagingnya tebal. Kulit tipis dan daging lembut. Melawan pohon dengan ketebalan lengan ini. Ini membunuhku. Tidak boleh. Tidak bisa menyerah. Boom. Memikirkan kebangkitan energi spiritual yang akan datang. Juga segera berhenti. Wajahku menunjukkan tekad yang bulat. Dengan menahan rasa sakit, aku kembali menabrak batang pohon. Suara dari arahku ini, tentu saja juga menarik perhatian Liu Ruyan. Orang ini, melihat bahwa dia ternyata meniru aku. Liu Ruyan merasa sedikit terkejut di dalam hati. Cahaya kecil berkilau. Jika kamu bisa bertahan, itu juga bisa dianggap kamu, harimau biasa ini, memiliki sedikit keberuntungan. Liu Ruyan menghela napas dalam hati. Ya.
Setelah menyelesaikan latihan tabrakan, Liu Ruyan terus bergerak, mengulurkan dua telapak tangan harimau, memukul batang pohon tanpa henti, membuat pohon kecil itu bergetar terus-menerus. Tubuhku sudah mencapai batasnya, juga cepat-cepat berhenti, mulai meniru Liu Ruyan, menahan rasa sakit yang datang dari telapak harimau, terus memukul tangan pohon. Hahaha, apakah kedua orang bodoh ini sedang memperkuat tubuh? Metode ini bersembunyi tidak jauh dari kedua harimau. Raja Iblis yang mengintip diam-diam. Saat ini, tatapannya dipenuhi dengan rasa meremehkan. Di dalam hati, ia menghina. Harimau biasa ya tetap harimau biasa. Memang metode memperkuat tubuh yang sangat kasar. Hanya bergantung pada metode memperkuat tubuh ini. Bahkan jika dilatih sampai mati, tidak mungkin memiliki pencapaian yang besar. Namun, energi spiritual di dunia ini sangat langka. Jika ia ingin segera menjadi kuat, selain menelan buku iblis penelan langit, ia juga perlu melakukan penelitian pada tubuhnya. Melakukan penguatan tubuh. Untungnya, saya memiliki metode memperkuat tubuh yang tiada tara. Seni tubuh kuno. Tidak perlu seperti dua harimau bodoh ini. Menggunakan metode memperkuat tubuh yang begitu kasar. Melihat dua harimau berlatih dengan semangat membara, sang Raja Iblis pun tak mau kalah. Keempat anggota tubuh menempel di tanah. Sedikit membungkuk ke bawah. Tubuh sejajar dengan tanah. Saat bernapas, mengembuskan napas dengan cara yang teratur. Melakukan proses menghembuskan dan menarik napas. Seluruh tubuh terus bergetar. Dari mulutnya keluar suara geraman yang khas. Setiap kali bernapas, tubuh harimau Fang Yuan bergetar sedikit dengan irama. Membuat seluruh tubuhnya seolah-olah merasakan sensasi geli yang seperti dicakar semut. Beberapa jam kemudian, hanya anak harimau yang berbaring berdampingan, memakan potongan daging berkualitas yang diberikan oleh penjaga kebun binatang. Hidup kecil ini benar-benar menyenangkan. Aku memasukkan potongan daging di depanku, mengunyah, menelannya. Sangat puas di dalam hati. Kebun binatang ini menyediakan makan dan tempat tinggal. Aku benar-benar enggan untuk pergi. Sayangnya, terlepas dari apakah aku mau atau tidak, waktu hanya tersisa 6 bulan lagi. Setelah kebangkitan energi spiritual, takutnya harus mandiri. Aku menghela napas dalam hati. Liu Ruyan memandang potongan daging yang diberikan oleh penjaga, menahan rasa mual, bahkan tidak mengunyah. Menelan potongan daging itu sekaligus. Memikirkan kehidupan yang memakan daging mentah seperti ini. Dia harus menjalani 6 bulan lagi, bahkan lebih lama. Dia merasa gelisah di dalam hati. Namun demi pertumbuhan, memperkuat tubuh, dia masih harus menelan potongan daging ini. Makanan darah rendah ini benar-benar sulit untuk ditelan. Fang Yuan mengunyah potongan daging itu sembarangan beberapa kali, kemudian menelannya begitu saja. Setelah itu, sesekali melirik kepada petugas yang ada di samping. Tatapannya penuh niat jahat. Seandainya bisa menelan orang ini. Sayangnya, dengan tubuh kecilnya saat ini, hanya bisa berpikir saja. Setelah selesai makan, petugas mengumpulkan piring 3 anak itu, tanpa menoleh pergi. Setelah kenyang, saya pun tidak bermalas-malasan. Terus mengikuti adik saya, Liu Ruyan, untuk melatih tubuh. Melakukan penyiksaan ekstrim pada tubuh. Sementara itu, Fang Yuan bersembunyi di sudut. Berlatih teknik tubuh kuno. Mengharapkan peningkatan besar dalam kemampuan fisik. Untuk membalas dendam padaku. Begitulah. Selama waktu berikutnya, hidupku hanya berkisar pada makan, tidur, dan memperkuat tubuh dalam siklus yang terus-menerus. Seketika, setengah bulan berlalu. Dengan pasokan daging yang cukup, ukuran yang kecil sudah tumbuh cukup besar. Tinggi bahu saya sudah mencapai lutut penjaga. Ini hanya sedikit lebih besar dari anjing tanah biasa. Adik perempuan Liu Ruyan dan adik laki-laki Fang Yuan juga tumbuh dengan cepat. Dua harimau itu hanya sedikit lebih kecil dari saya. Saya melihatnya hampir mengejarnya. Brak, mengayunkan cakar harimau yang masih muda. Saya mengerahkan seluruh tenaga saya. Terus-menerus memukulkan ke batang pohon yang telanjang. Cakar harimau menghantam batang pohon. Mengeluarkan suara berat berulang-ulang. Setelah setengah bulan penyiksaan saya, di depan, di atas batang pohon, sebuah lingkaran besar sudah tidak ada kulit kayunya. Hanya tersisa kayu yang pucat. Ini juga bisa dianggap sebuah bukti dari kerja keras saya selama setengah bulan ini. Dan jika dibandingkan dengan saya, adik perempuan Liu Ruyan bahkan lebih aneh. Saat ini saya hanya menguliti satu pohon. Sementara itu, dia sudah berpindah ke pohon ketiga. Saya mengira saya sudah berusaha keras untuk memperkuat tubuh saya. Namun dibandingkan dengan Liu Ruyan, kaisar wanita di kehidupan sebelumnya, saya masih kurang sedikit. Memikirkan hal itu, aku berhenti bergerak. Pandangan saya tertuju pada Liu Ruyan yang tidak jauh dari situ. Dia tampak seperti robot yang tidak tahu lelah. Melancarkan serangan secara gila-gilaan pada sebuah batang pohon seukuran lengan. Batang pohon cengkeh itu bergetar hebat. Suaranya berisik. Saya melihatnya dengan rasa cemas. Saya segera melihat sekitar, ke depan dan ke belakang. Tidak menemukan sosok petugas. Dalam hati saya merasa sedikit lega. Sejak menemukan bahwa saya dan Liu Ruyan, dua harimau kecil, memiliki kebiasaan menggebuk batang pohon. Petugas sering datang untuk mengoreksi kami.
Begitu mereka menemukan kedua harimau merusak pohon di taman harimau, mereka akan mengurung kami. Tidak diizinkan untuk keluar. Di atas batu tidak jauh dari situ, Fang Yuan melakukan teknik penguatan tubuh. Seluruh tubuhnya bergetar. Dengan mengandalkan metode pernapasan khusus, tubuhku terus-menerus menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Fang Yuan merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Tubuhnya mengalami kemajuan yang signifikan. Napasnya meningkat dengan pesat. Kek. Seni tubuh kuno memang merupakan metode penguatan tubuh yang tertinggi. Sudah berapa lama ini? Kemampuan tubuhnya sudah meningkat. Harimau bodoh yang terkutuk. Tunggu saja, Raja Iblis ini akan segera datang. Kekuatan meningkat. Saya mendengar pikiran batin Fang Yuan. Hatiku bergetar. Bukan karena takut dia akan menggangguku setelah kekuatannya meningkat, tapi karena umpan balik dari sistem seharusnya akan segera datang. Ternyata, suara pemberitahuan sistem pun segera terdengar. Terdeteksi bahwa kekuatan Fang Yuan meningkat. Tuan rumah mendapatkan umpan balik 10 kali lipat. Hatiku terasa senang. Segera aku menegakkan tubuh, menunggu umpan balik datang. Setelah beberapa napas, aku merasakan aliran panas memasuki tubuhku. Aliran panas mengalir ke seluruh anggota tubuh. Seluruh tubuhku seperti terendam dalam aliran hangat. Energi hangat yang mengalir perlahan di dalam tubuh. Darah, daging, dan sumsum tulang semuanya telah dipelihara. Seluruh proses umpan balik sangat singkat. Aliran panas mengalir dalam tubuhku selama beberapa minggu. Dan segera habis. Tapi dalam waktu singkat ini, peningkatan kekuatanku malah sangat besar. Aku melihat bahwa ukuran tubuhku sedikit lebih besar dari sebelumnya. Bulu di tubuhku berkilau dan bersinar. Mataku bersinar cerah, memancarkan cahaya spiritual. Terlihat memiliki sedikit aura kekuatan. Ini baru perubahan fisik luar. Dan perubahan internal jauh lebih besar. Aku merasakan dengan jelas bahwa kelima inderaku semakin tajam. Mataku melihat ke arah pohon kayu cendana di kejauhan. Aku bisa melihat dengan jelas serangga yang bergerak di ujung ranting. Di telingaku bisa membedakan suara kaca temperet. Suara banyak pengunjung di luar. Selain sensasi itu, tubuhku telah mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Seluruh ototnya semakin kencang. Bisa terlihat dengan jelas kontur otot di bawah kulit. Tulang-tulangnya juga telah dipadatkan dengan baik. Aliran darahnya semakin cepat. Bahkan bisa mendengar detak jantungnya. Melihat pohon di depannya, saya tiba-tiba melayangkan tangan. Pohon itu pun patah seketika, mengeluarkan suara gemuruh. Jatuh ke tanah. Aku terkejut. Dengan sedikit tidak percaya, saya melihat telapak tangan kanan saya yang terulur. Benar-benar tidak menyangka. Kekuatan diri ini meningkat dengan begitu cepat. Ternyata bisa mematahkan jari pohon dengan satu serangan. Jika serangan ini mengenai tubuh manusia, pasti akan ada memar biru dan ungu. Saat itu, saya membuka panel properti. Inang harimau. Ras harimau Siberia. Tingkat 3. Telah mengikat target. Liu Ruyan. Henry Fang. Sudah level 3. Saya terkejut menemukan. Ternyata saya melompati level 2. Langsung ke level 3. Jelas sekali. 10 kali lipat umpan balik dari sistem. Membuat kekuatanku melangkah jauh ke depan. Melihatnya yang masih berada di atas batu. Berusaha keras. Adik kedua yang sedang dalam posisi push-up. Tatapanku penuh dengan kekaguman. Adik kedua, bagus. Terus semangat. Kakak bersamamu. Segera tingkatkan kekuatanmu. Datang untuk membalas dendam kepada kakak. Untuk sebelum kebangkitan energi spiritual. Berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan tubuhku. Selama waktu ini, saya sangat menderita. Mempelajari metode memperkuat tubuh dari Liu Ruyan. Mengasah tubuh. Setiap hari berlari mengelilingi taman harimau. Membuat diriku kelelahan seperti anjing mati. Bahkan harus menahan rasa sakit yang hebat saat menghantam atau memukul batang pohon. Terbangun terakhir kali. Seluruh tubuhku terasa sakit. Sayangnya, aku hanya meniru bagian luar saja. Tidak mendapatkan esensi dari memperkuat tubuhnya Liu Ruyan. Mengakibatkan hasil memperkuat tubuh yang kurang baik. Dibandingkan dengan perubahan Liu Ruyan, peningkatan tubuhku hampir tidak ada. Hasil seperti ini dapat dianggap sebagai usaha yang setengah hati namun hasil yang setengahnya. Dan si nomor 2 ini jelas menguasai teknik memperkuat tubuh yang luar biasa. Seharusnya ini adalah pelajaran dari kehidupan sebelumnya. Jika tidak mungkin dia bisa berkembang begitu cepat. Namun, ini adalah hal yang baik untukku. Semakin cepat kekuatan si nomor 2 meningkat, semakin aku puas. Tanpa sadar, aku melihat tatapan si nomor 2 juga menjadi lebih lembut. Orang ini adalah seperti sayuran yang tumbuh sangat cepat. Aku merasa harus merawatnya dengan hati-hati, agar bisa sering memetik hasilnya. Aliansi. Liu Ruyan dan Fang Yuan sudah memulai sesi memperkuat tubuh hari ini. Liu Ruyan mengayunkan telapak tangannya seperti harimau. Dengan teknik penguatan yang khusus. Memukul pada batang pohon yang besar. Menghasilkan suara mendengung yang dalam. Cekrek. Fang Yuan sedang berlatih teknik tubuh kuno. Menyangga di 4 anggota tubuh. Tubuhnya memiliki ritme pernapasan yang khas. Setiap otot bergetar. Menyerap energi spiritual yang tipis dari luar. Mengguyur tubuh. Saat ini, seluruh taman harimau dipenuhi dengan bunyi Liu Ruyan memukul batang pohon. Suara aneh yang keluar dari mulut Fang Yuan. Di saat kedua orang ini giat berlatih.
Saya justru tergeletak santai di atas batu yang dipoles halus. Dengan ekspresi santai. Sedang bermimpi indah. Saya berlatih dengan susah payah. Bukankah itu demi memperkuat tubuh? Namun meskipun saya menyiksa diri sendiri, hasil akhirnya jauh dari harapan dibandingkan dengan sekali umpan balik sistem. Jadi, apa gunanya berlatih? Tidur santai bukankah lebih enak? Sudahlah, tidak usah berpura-pura. Saya memang memiliki sesuatu yang luar biasa. Takdir saya adalah mencapai puncak di masa depan. Seorang pria yang dikenal sebagai Kaisar Harimau. Silakan kalian berlatih lambat-lambat. Aku melanjutkan tidurku. Di sisi lain, Liu Ruyan yang sedang memperkuat tubuhnya secara naluriah melirik. Tiba-tiba menyadari bahwa saya yang biasanya tepat waktu melakukan memperkuat tubuh di bawah pohon, ternyata tidak datang. Merasa bingung di dalam hati, Liu Ruyan menghentikan memperkuat tubuh. Segera, dia mengarahkan pandangannya ke seluruh Taman Harimau, mencari sosok saya. Akhirnya di sudut timur Taman Harimau, saya ditemukan sedang tidur. Awalnya mengira kakak ini masih memiliki sedikit ketahanan. Ternyata baru bertahan setengah bulan sudah menyerah. Sepertinya saya salah menilai. Begitu malas. Sulit untuk menjadi hebat. Setelah 6 bulan hanya akan menjadi seperti semut. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tunggangan sang kaisar. Melihatku berbaring di sana, Nan Gongluo menunjukkan ekspresi sedikit kecewa. Di dalam hati sangat meremehkan. Lagi pula kita adalah saudara seibu. Dia awalnya sudah bersiap setelah kebangkitan energi spiritual. Untuk menjadikan kakak ini sebagai pengikut. Untuk mengikuti dia di masa depan. Juga bisa dianggap sebagai bantuan. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang ini begitu mengecewakan. Membuat harapannya hancur. Nangong Luo memikirkan tentang kakak keduanya. Yaitu orang yang memiliki tanda hitam di dahi. Orang ini memiliki sifat pemurung. Setiap hari bersembunyi di sudut dan bergetar tanpa henti. Seolah-olah sedang sakit. Nangong Luo sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa orang tersebut mungkin sedang memperkuat tubuh. Namun, dia belum pernah melihat cara memperkuat tubuh yang begitu khusus. Yang lebih penting adalah orang itu bahkan tidak bisa mengalahkan kakak laki-lakinya. Sudahlah. Bagaimanapun juga saudara seibu. Nanti akan dipaksakan untuk menjadikan kedua sampah ini sebagai tunggangan. Dia dianggap telah menyelamatkan nyawa mereka. Nangong Luo menghela napas dalam hati. Dia menggelengkan kepala. Haha, orang bodoh ini malah tidur malas di sini. Benar saja, harimau biasa memang harimau biasa. Tidak hanya sangat bodoh, tetapi juga tanpa kejelasan. Bahkan tidak bisa menghadapi sedikit kesakitan dalam memperkuat tubuh. Fang Yuan baru saja menyelesaikan putaran pertama latihan seni tubuh kuno. Sedang bersiap untuk istirahat sejenak. Begitu membuka mata, aku menemukan diriku yang berada di atas batu tidak jauh. Fang Yuan terlebih dahulu terkejut. Kemudian segera menyadari. Ia tahu bahwa harimau bodoh ini tidak bisa bertahan lagi. Seketika itu, ia tertawa dalam hati. Namun detik berikutnya, ia teringat bahwa ia telah dipermalukan oleh makhluk sejenis ini. Fang Yuan kembali tidak bisa merasa bersemangat. Pagi hari, kabut tipis menyelimuti kebun harimau. Udara mengandung sedikit rasa dingin. Pintu besi yang terkunci rapat dibuka. Penjaga memasuki ruangan dengan memegang sebuah ember plastik di tangan kirinya. Penjaga mengeluarkan potongan daging dari ember. Diletakkan di atas mangkuk makan ketiga kecil. Saatnya makan lagi tiba. Saya makan paling cepat. Seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan. Menelan potongan daging di mangkuk dengan bersih. Dengan santainya, ia berjalan pergi. Di samping, Fang Yuan makan potongan daging yang dilemparkan oleh penjaga. Hanya merasa hambar dan tidak enak. Makanan berdarah. Harus makan yang paling segar. Setiap hari makan potongan daging berkualitas rendah ini. Sudah hampir membuatnya muntah. Tatapannya mengarah pada saya yang tidur setelah makan. Secara perlahan bersinar dengan cahaya ganas. Dipadukan dengan pola hitam di kepalanya. Membuat Fang Yuan saat ini terlihat seperti harimau jahat yang kejam. Memikirkan dua penghinaan yang dilakukan harimau bodoh ini kepada saya. Fang Yuan merasa sangat membenci di dalam hatinya. Amarah sudah tidak bisa ditekan lagi. Orang bodoh ini sudah berada di jalur menuju kematian. Energi dan darahnya melimpah. Tubuhnya kekar dan kuat. Daging dan darah orang ini pasti sangat lezat untuk dimakan. Setelah saya memakan harimau bodoh ini, kekuatan saya akan meningkat secara signifikan. Lalu saya juga akan memakan harimau betina yang garang itu. Dan masih ada pengurus hewan itu. Pada saat itu saya akan menerobos keluar dari kebun harimau. Hehehe. Semakin Fang Yuan memikirkan, semakin bangga dia. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya dia juga adalah Raja Iblis. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan terus berada di taman harimau ini? Tatapan itu menempel pada bayanganku. Fang Yuan perlahan bergerak mendekat. Langkahnya sangat pelan. Tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Dan aku sedang tidur. Mendengar suara di dalam pikiranku. Seketika merasa tidak mengantuk lagi. Orang ini, adik kedua. Benar-benar tidak menyerah seperti pencuri. Bahkan ingin menyerang ketika dia sedang tidur. Menyerang saudara baiknya ini. Syukurlah aku masih baik dan ramah pada adik baik ini. Saat ini, Fang Yuan telah mengintai di hadapanku. Kilat dingin berkilau di matanya. Niat bunuh menonjol. Aura pembunuhan yang kuat menyelimuti. Menatap tubuh harimau kuatku ini.
Fang Yuan menjilat bibirnya dengan rakus. Haha, mati saja. Ketika cakar harimau Fang Yuan yang tajam hendak mengenai mataku yang tajam, aku tiba-tiba melompat, menjatuhkannya ke tanah, menekannya dengan kuat. Suara raungan terdengar di tengah. Cahaya mengaum. Fang Yuan terkejut dan kehilangan warna wajah. Dia segera berpikir untuk bangkit dengan paksa. Namun, dia menemukan bahwa kekuatanku sangat besar. Hanya dengan satu cakar harimau, aku menekannya ke tanah. Seolah-olah tubuhnya ditekan seperti gunung kecil. Apapun yang dilakukan Fang Yuan untuk melawan, aku tetap tidak bergerak sedikitpun. Stabil seperti gunung Tai. Itu pasti tidak mungkin. Orang ini setiap hari tidur malas. Sudah lama tidak memperkuat tubuh. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa sekuat ini? Raja Iblis ini ternyata bukan tandingannya. Fang Yuan tidak bisa mempercayainya. Cahaya di matanya redup. Rasa bangga dalam hatinya karena peningkatan kekuatan. Dalam sekejap, semuanya lenyap seperti asap. Au! Mendengar suara jeritan yang menyedihkan, Liu Ruyan menoleh untuk melihat. Menemukan bahwa aku dan Fang Yuan, dua orang ini, sekali lagi bertengkar. Dalam hati, dia merasa meremehkan. Dua orang bodoh ini. Sig. Setiap hari hanya tahu berkelahi. Saat itu, pikiran dalam hatinya mulai goyah. Kedepannya, jika saya menganggap dua saudara yang hanya akan berseteru ini sebagai tunggangan, membawa mereka keluar pasti akan mengundang ejekan. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan merasa mantap dalam hatinya. Kedepannya meskipun menerima dua bodoh ini, saya pasti tidak akan membawa mereka keluar. Kemudian, Liu Ruyan malas untuk melihat dua harimau itu lagi. Ia mulai menguatkan tubuhnya dengan sendirinya. Terus-menerus memukul batang pohon di depannya. Di sisi lain, karena orang ini Fang Yuan tidak berubah sifatnya, saya tentu saja tidak akan memanjakannya. Bersiap-siap untuk memberi pelajaran yang keras padanya, agar orang ini mengingat pelajarannya. Tahu siapa yang sebenarnya adalah pemimpin. Apa pedulinya jika di kehidupan sebelumnya dia adalah Raja Iblis. Sekarang dia tidak lebih dari seekor harimau biasa. Sekarang di taman harimau ini, di hadapan saya, sang kaisar harimau yang menguasai area ini. Bahkan jika itu seekor naga, ia juga harus tetap patuh padaku. Jika dia berani melawan, dia akan menerima penekanan tanpa ampun dari saya, sang kaisar harimau. Pah, terlihat. Tangan kanan saya menekan Fang Yuan dengan kuat. Tangan kiri saya melayangkan tamparan ke wajah harimau lawan. Dengan kekuatan besar, suara tamparan bergema. Di sela-selanya terdengar teriakan Fang Yuan. Setelah memberi lawan beberapa tamparan, saya merasa puas. Merasa bahagia. Baru sekarang dia melepaskan Fang Yuan yang sudah pusing dan berpusing. Saat ini, Fang Yuan hampir meledak karena marah. Api kemarahan berkobar. Kedua matanya seolah menyala dengan dua bola api. Namun, tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pembalas dendam para iblis. Tidak ada kata terlambat setelah 100 tahun. Ketika kemampuan iblis saya berhasil, saya pasti bisa menelan harimau bodoh yang mempermalukan saya ini. Saat ini, saya harus bersabar terlebih dahulu. Fang Yuan terus-menerus memperingatkan dirinya dalam hati, untuk membuat dirinya cepat tenang. Kemudian, Fang Yuan berpura-pura takut melihatku. Ia berdiri tergesa-gesa. Sambil merintih, ia berlari menjauh dari saya. Mendengar suara hati si nomor 2, saya agak terkejut. Tak sangka orang ini ternyata seorang pengikut jalan curang. Bisa mengalah dan bertahan. Permainannya cukup baik. Dengan ketahanan seperti ini, tak heran jika orang ini bisa menjadi Raja Iblis satu generasi. Namun, memikirkan umpan balik 10 kali lipat dari sistem, saya tidak khawatir. Dalam hati yakin bisa mengendalikan si nomor 2. Bahkan jika lawan bermain curang secara diam-diam, dalam situasi kekuatan yang jauh lebih besar, juga sangat sulit untuk mengancam diri sendiri. Namun dalam permainan ini, masih harus sering memberi pelajaran pada si nomor 2, agar orang ini tidak berpikir sembarangan, mengganggu saya tidur. Selanjutnya, Liu Ruyan masih melanjutkan untuk memperkuat tubuh. Suara tamparan terdengar berirama di kebun harimau. Setelah Fang Yuan diberi pelajaran oleh saya, dalam hati merasa marah dan kesal. Bersembunyi di sudut untuk berlatih seni tubuh kuno. Sangat giat. Bagi saya, dia kembali berbaring, menutup mata dan tertidur. Pada hari ini, di dalam kebun binatang, sekelompok anak kecil memegang bendera, dipimpin oleh guru, mengunjungi kebun binatang. Setiap kali mereka sampai di area, mereka akan berhenti untuk melihat. Mereka berbicara tanpa henti. Kini mereka sampai di taman harimau. Puluhan anak kecil berbaris di atas kaca temperet. Mata mereka yang cerah mengamati sekitar di taman harimau. Wah, semua, cepat lihat. 3 anak harimau kecil. Seorang bocah laki-laki menunjuk ketiga harimau kepada kami. Berteriak dengan senang. Di mana? Biarkan saya lihat. Mendengar kata-kata itu, sekelompok anak-anak berbondong-bondong datang. Sungguh ada 3 anak harimau. Aku juga melihatnya. Itu sangat lucu dan menggemaskan. Dan yang itu, aku sedang tidur siang. Sungguh gemuk ya. Banyak anak-anak, satu melihat, satu berbicara. Sangat ramai. Hingga di tengah-tengah ada seorang anak gemuk, mengatakan dengan nada tidak suka. Harimau ini juga kecil, lembut sekali.
Pasti tidak sekuat singa. Tidak terlihat bagus sama sekali. Zhang Pangzi, kamu sama sekali tidak mengerti. Ini semua adalah anak harimau. Nanti ketika mereka dewasa, mereka akan lebih hebat daripada singa. Di sebelah, seorang anak laki-laki kecil yang mengenakan topi hitam. Menghadapi Zhang Pangzi, ia membantah. Kamu, HMPH. Bahkan jika mereka sudah dewasa, anak-anak harimau ini tidak lebih hebat daripada singa. Kamu tahu apa? Singa jauh lebih hebat. Zhang Pangzi sangat tidak suka dipanggil seperti itu. Wajahnya menjadi merah karena marah. Ia mendengus dingin, lalu berkata dengan sinis. Harimau memang lebih hebat daripada singa. Harimau berlari sangat cepat. Singa bahkan bisa memakan gajah. Apakah harimau bisa? Singa memang hebat. Harimau juga bisa makan. Waktu. Anak-anak di luar kaca. Suara semakin keras. Saling tidak mau mengalah. Sampai guru yang berada di belakang mendengar suara dan bergegas datang. Suara perlahan-lahan mengecil. Anak-anak ini berteriak dengan suara yang sangat keras. Aku sudah terbangun karena suara. Melihat anak-anak di luar kaca yang terus berdebat. Dalam hati juga tersenyum sedikit. Bahkan Fang Yuan yang terobsesi dengan teknik tubuh kuno juga terbangun. Setelah mendengarkan dengan seksama. Seketika merasa sinis. Di kehidupan sebelumnya, bahkan nenek moyang suku singa adalah makanan darahnya sendiri. Jangan bicara tentang suku singa. Bahkan jika itu adalah ras naga. Dia juga telah menelan banyak dari mereka. Anak-anak ini memang memiliki kulit yang halus dan daging yang empuk. Hehehe. Fang Yuan menatap tajam anak-anak di luar kaca. Dengan tatapan penuh ketamakan. Tak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya. Tetapi ketika memikirkan bahwa ada penghalang tebal di antara mereka. Api panas di mata Fang Yuan seketika padam. Hatinya merasa sangat hancur. Setiap hari diperlakukan seperti monyet untuk ditonton orang. Ini sangat memalukan bagi Fang Yuan. Semuanya karena penghalang sialan ini. Ketika kekuatan Raja Iblis ini semakin kuat, pasti akan menghancurkan penghalang ini. Dengan rakus menelan makanan darah ini. Sekali melihat sudah memadai. Fang Yuan melirik kaca temperet dengan tajam. Dalam hati, dia mulai mengutuk dengan marah. Saya kembali sadar. Dalam hati tidak ada kata-kata. Selain darah manusia, otak si bungsu ini tidak ada yang lain. Apakah ada yang lainnya? Orang ini seharusnya bersyukur hanya menjadi anak harimau. Dan terhalang oleh kaca temperet. Tidak bisa melukai orang. Sebelum kebangkitan energi spiritual. Jika berani menggigit atau menelan manusia, takutnya akan dikirim sebuah biji kacang. Tidak masalah jika si bungsu mati. Yang penting dia masih memegang satu tempat saya. Ikuti kesehatan. Saya tidak ingin melihat orang yang otaknya tidak normal ini lagi. Menutup kedua mata. Dan kembali berbaring dengan nyaman. Waktu berlalu. Saya sudah reinkarnasi lebih dari 1 bulan. Terdapat pasokan makanan yang cukup. Stimulasi dari teknik tersebut. Ditambah dengan stimulus dari teknik memperkuat tubuh. Kita masing-masing sudah sebesar anjing tanah biasa. Tinggi bahunya mencapai bahkan melebihi posisi lutut penjaganya. Dentingan. Hari itu. Di bawah pohon kamper sebesar paha. Liu Ruyan terus-menerus menghantam batang pohon. Energinya sangat besar. Membuat pohon kamper sedikit bergetar. Helai-helai daun kuning pucat jatuh ke bawah. Tiba-tiba. Momentum Liu Ruyan terhenti. Tubuhnya bergetar. Mengeluarkan suara gembira. Kemudian dari dalam tubuhnya terdengar suara letusan. Seketika. Liu Ruyan merasakan getaran di tubuhnya. Semua tulangnya meregang. Kontur ototnya semakin terlihat jelas. Seolah-olah seperti harimau dengan cahaya emas yang bersinar, berdiri di bawah pohon besar. Harimau ilahi yang bersinar dengan cahaya emas. Setelah mengalami sebulan pelatihan fisik yang keras, kekuatan Liu Ruyan mengalami peningkatan yang signifikan. Mendeteksi bahwa kekuatan Liu Ruyan meningkat. Selama kepada pemilik, mendapatkan umpan balik 10 kali lipat. Dengan suara notifikasi sistem yang berbunyi. Aliran panas yang hangat mengalir ke dalam tubuh. Terus-menerus menyuburkan dan memperkuat tubuh harimau. Sampai aliran panas habis sepenuhnya. Saya jelas merasakan bahwa kualitas diri saya meningkat lagi. Membuka panel atribut dan melihat. Host, Jiang Hu. Ras, Harimau Siberia. Level, 4. Target sudah terikat. Liu Ruyan. Henry Fang. Saya yang sedang berbaring merasa segar seluruh tubuh. Saya telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan juga lebih kuat. Merasakan aliran energi dan darah yang membara dalam tubuh. Hanya dalam waktu 1 bulan. Kecepatan kemajuan ini benar-benar terlalu cepat. Adik-adik, saat ini, kakak hanya bisa mengandalkan kalian. Segera berusaha. Setelah menerima umpan balik, aku berbalik tubuh. Lalu saya tidur lagi. Keesokan harinya, pintu besi di dalam taman harimau dibuka. Seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam kebun binatang masuk ke dalam, membawa alat pembersih, mulai membersihkan. Fang Yuan terbangun dari latihan memperkuat tubuh mendengar suara itu. Berdiri, menatap bibi yang masuk ke kebun harimau. Matanya berkilau penuh nafsu darah. Air liur harimau menetes dari mulutnya. Jika bisa menelan makanan berdarah hidup di depan ini, kemampuan sihirku mungkin bisa lebih meningkat. Pada saat itu, bisa kabur dari sini. Juga lebih percaya diri. Sejak reinkarnasi, terus terjebak di kebun harimau yang terkutuk ini.
Setiap hari hanya bisa makan potongan daging berkualitas rendah, mengakibatkan kitab sihir penelan langitku. Tidak ada kemajuan yang signifikan. Fang Yuan sudah sangat gelisah dalam hati. Kini kesempatan akhirnya tiba. Mengelilingi setengah lingkaran, Fang Yuan berjalan ke belakang wanita paruh baya, perlahan mendekatinya, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Liu Ruyan ini benar-benar seorang maniak latihan. Saat ini sedang tenggelam dalam memperkuat tubuh. Tubuh harimau itu terus menerjang pohon. Sama sekali tidak menyadari keanehan. Dan aku mendengar pikiran batin Fang Yuan. Namun, aku tidak bisa duduk tenang. Sebelum kebangkitan energi spiritual. Di Taman Harimau, tidak boleh ada yang mati. Jika tidak, Fang Yuan mungkin akan menemui ajal. Liu Ruyan dan saya juga akan terkena dampaknya. Bahkan bisa terpisah. Dan jika Fang Yuan mati, aku akan kehilangan satu kuota. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku izinkan. Totalnya hanya ada 5 kuota. Baru saja mengikat 2 target. Jika kehilangan satu, hatiku akan terasa sakit. Penjaga belum menyadarinya. Dalam sebulan ini, tumbuh. Ukuran ketiga harimau sudah cukup besar. Mereka bukan lagi anak harimau yang tidak berbahaya. Jika Fang Yuan menyerang secara tiba-tiba, penjaga pasti akan terluka parah. Yang kedua ini benar-benar bingung. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang melakukan hal bodoh? Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Orang bodoh ini tidak bisa membedakan antara satu porsi dan porsi makan yang berlebihan. Kemudian, aku tiba-tiba berdiri. Aku bergegas menuju yang kedua. Saat ini, Fang Yuan sudah mendekati penjaga. Melihat makanan berdarah di depan mata, hatiku sangat bersemangat. Tubuh harimau tegang, menunjukkan bentuk yang ingin melompat. Taring harimau yang ada di dalam bersinar dingin. Selama aku bisa menggigitnya dengan satu gigitan, nanti aku bisa makan dengan puas. Kemajuan pelatihan dalam menelan buku iblis langit juga akan meningkat cukup banyak. Saat itu aku pasti akan menelan kakak sialan itu. Dan adik perempuan yang sombong itu juga ditelan olehnya. Bukankah dia hanya memiliki bulu merah muda? Apa yang bisa dibanggakan? Tepat saat Fang Yuan sedang tenggelam dalam pikirannya, aku sudah menerobos ke depan. Fang Yuan belum sempat bereaksi. Lalu aku menjatuhkannya ke tanah. Aku menggeram dengan marah. Lalu, Fang Yuan pun menerima pukulan telak. Telapak tangan harimau yang besar terus menghantam wajahnya. Satu tamparan mengubah wajah harimau seketika. Hanya karena Fang Yuan telah mempelajari teknik tubuh kuno. Jika tidak, pasti dia akan dipukul hingga penuh dengan saus tomat. Saat ini saya benar-benar merasa sedikit marah. Adik yang satu ini benar-benar terlalu sombong. Sama sekali tidak mengerti keadaan. Kenapa dia bisa begitu rakus? Seharian hanya memikirkan menelan. Pastinya jalan iblis ini telah merusak pikirannya. Hari ini akan saya atur sedikit. Harus tahu, jika makhluk berkaki dua ini bergerak, itu bisa menjadi masalah besar. Ketika saat itu tiba, Fang Yuan, si harimau kecil yang merupakan reinkarnasi dari Raja Iblis yang agung. Jika parah, dia harus memakan sebutir kacang tanah. Jika ringan, beberapa bulan yang ada ini, fasilitas lengkap dengan makan dan tempat tinggal bisa hilang. Ketiga harimau kita mungkin akan dipisahkan dan dipenjara. Saat ini lingkungan kita masih cukup longgar. Ketika kebangkitan energi spiritual terjadi, ingin melarikan diri masih cukup mudah. Tapi jika kita dipenjarakan, tidak diizinkan keluar, maka saat itu ingin melarikan diri dari kebun binatang, kesulitannya pasti akan meningkat. Keji, harimau bodoh ini berani menghinaku, Raja Iblis, tanpa alasan. Ini benar-benar penghinaan yang sangat memalukan. Terlalu berani menantang harimau. Mata Fang Yuan merah seperti harimau. Tidak bisa menahan kemarahan. Dia tidak mengerti di mana dia telah membuat marah kakak sialan ini hari ini. Membuatnya tiba-tiba menyerang dirinya. Oh ya, dalam keadaan terdesak, Fang Yuan tiba-tiba teringat trik licik yang digunakan saat masih lemah di hidup sebelumnya. Terlihat Fang Yuan menggerakkan cakar harimau ke tanah, mengambil sekelompok kecil pasir dan melemparkannya ke arahku. Melihatnya hampir mengenai target, Fang Yuan merasa senang di dalam hatinya. Hehehe, harimau bodoh ini. Menunggu sampai pasir membuat matanya terpejam. Dia akan memberikan serangan mematikan. Namun tiba-tiba, tangan yang aku ayunkan ditarik kembali, menghalangi di depan mataku, menghentikan semua pasir yang melayang. Apakah kamu terikat? Masih ingin bermain licik denganku? Aku merasa meremehkan. Telapak tangan lebar menampar keras kepala Fang Yuan. Apa yang telah terjadi? Bagaimana harimau bodoh ini bisa menemukan ini? Fang Yuan membuka matanya lebar-lebar. Di dalam hati tidak percaya. Au, belum sempat berpikir banyak. Telapak tanganku jatuh. Fang Yuan berteriak kesakitan saat dipukul. Sungguh sangat menyakitkan. Kenapa kekuatan harimau bodoh ini bisa meningkat? Fang Yuan merasa kepalanya berdenyut. Hampir pecah karena dipukul oleh lawan. Sementara itu, hatinya sangat bingung. Sungguh aneh. Dia setiap hari dan malam berlatih keras dalam seni penguatan tubuh. Tidak berani berhenti sejenak pun. Kini tubuhnya juga hanya sedikit meningkat. Dan harimau bodoh ini setiap hari hanya tahu makan dan tidur, tidur dan makan. Sangat malas. Bisa dibilang harimau yang tidak berguna. Masa depannya suram. Namun dalam keadaan seperti ini, kecepatan kemajuan lawan tetap lebih cepat dari dirinya. Ini tidak masuk akal.
Dia berpikir keras, tetapi tidak dapat memahami apa yang terjadi. Hanya bisa mengeluh betapa tidak adilnya Tuhan. Selain itu, harimau bodoh ini suka mengganggu dirinya. Diri sendiri ingin menelan orang lain tapi tidak tenang. Hari-hari ini sudah tidak bisa dijalani. Dia berasal dari zaman kuno. Saat itu yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat hidup, yang lemah mati. Fang Yuan tentu saja tidak akan mengerti kekuatan yang dikuasai manusia sekarang dan aturan sosial yang berbeda. Dalam pandangannya, manusia di depannya sangat lemah. Yang lemah seharusnya ditelan olehnya. Kebetulan dirinya lapar. Apa salahnya menelan orang lain? HMPH. Membosankan. Melihat kedua harimau bodoh ini bertengkar lagi. Liu Ruyan merasa tidak bisa berkata-kata. Dua orang ini sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Tidak lagi memperhatikan keduanya. Liu Ruyan kembali bersikap serius. Dia tiba-tiba menghantamkan dirinya ke batang pohon di depannya. Mengguncang pohon kamper yang besar itu. Saat ini, tersisa 5 bulan lagi hingga kebangkitan energi spiritual. Liu Ruyan tidak berani sedikit pun lengah. Dia harus memanfaatkan setiap menit. Sebisa mungkin meningkatkan kekuatan fisiknya. Meskipun hanya sedikit kekuatan. Begitu, dia bisa mendapatkan manfaat terbesar saat kebangkitan energi spiritual. Mendapatkan keuntungan terbesar. Kedua harimau bodoh itu sama sekali tidak tahu bahaya setelah kebangkitan energi spiritual. Saat itu, semua hewan di kebun binatang ini akan berevolusi. Meskipun mereka adalah harimau, mereka belum tentu bisa berdiri di puncak rantai makanan. Cepat lihat, kedua harimau itu mulai bertarung. Seorang pengunjung di luar kaca temperet berteriak kepada orang di sebelahnya. Kata-kata orang itu menarik perhatian banyak orang. Orang-orang ini segera berkumpul. Harimau bercorak hitam itu sedang dipukul. Berdirilah dan pukul dia. Seseorang melihat Fang Yuan dipukul oleh saya dengan keras. Segera beri semangat. Harimau bercorak hitam itu tampaknya tertekan dengan kuat. Harimau di atas itu juga tidak jauh lebih besar. Mengapa bisa sekuat ini? Seorang pengunjung menemukan bahwa Fang Yuan tidak bisa bangkit meskipun berjuang. Tidak bisa tidak memujinya. Penjaga hewan merasa beruntung telah terhindar dari bahaya. Sama sekali tidak menyadari. Juga tidak peduli dengan keributan antara dua harimau. Sambil membersihkan sampahnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan diperlakukan kasar olehku. Seluruh tubuh harimau terkulai di tanah. Kepala harimau tampak membesar. Mata harimau penuh dengan air mata. Sudah hampir menetes. Raja Iblis ini bersumpah. Begitu kekuatan iblisnya mencapai puncak, pasti akan menyiksa harimau bodoh ini dengan berbagai cara. Membuatnya merasakan hidup lebih buruk dari mati. Dia, Raja Iblis yang terhormat. Kapan pernah mengalami penghinaan sebesar ini? Harimau bodoh ini sudah membuatnya ketagihan untuk mengganggu. Yang terburuk adalah, dia sama sekali tidak bisa mengalahkan harimau bodoh ini. Jarak antara kedua pihak tampaknya semakin melebar. Kalian berdua nakal. Tidak bisa sedikit saja meredakan perhatian saya? Bisa jujur sedikit? Lihatlah adik kalian. Betapa baiknya dia. Pada saat itu, tante penjaga sudah selesai membersihkan kandang harimau. Melihat aku masih menyerang Fang Yuan. Menggunakan sapu, dengan lembut memukul kedua anak kecil itu. Menggelengkan kepala dengan putus asa. Mengeluh sedikit. Kemudian, pengasuh tidak lagi mengurus kedua anak kecil itu. Ia sendiri membersihkan alatnya. Setelah itu, perlahan-lahan ia keluar dari taman harimau. Melihat bahwa pengasuh sudah pergi dengan aman. Kemarahan di hatiku sudah hampir terluapkan. Dia kemudian melepaskan Fang Yuan. Berjalan kembali ke tempat sebelumnya dengan goyang. Sekali lagi saya berbaring. Sementara Fang Yuan terkulai lemah di tanah. Mata harimau kosong. Terdapat kilau air mata yang samar. Bahkan di dahinya, pola hitam raja yang biasanya juga terlihat lemah. Sama sekali tidak menunjukkan sifat dominan yang dulu. Hanya terbaring diam di sana. Kehidupan tidak ada yang bisa dikenang. Hingga lama sekali, Fang Yuan berusaha bangkit dengan goyang. Matanya berkilau dengan rasa tidak terima. Dalam hati, rasa bencinya semakin membara. Kenapa? Raja Iblis ini bisa kalah dari seekor harimau biasa. Fang Yuan berteriak dalam hatinya. Tidak mengerti. Bahkan merasa tidak rela. Saat itu, seekor larva semangka merangkak keluar dari pasir. Menggoyangkan bokongnya. Merangkak perlahan melewati Fang Yuan. Harimau bodoh. Raja Iblis ini pasti akan membunuhmu. Fang Yuan menggebuk larva semangka dengan kedua telapak harimau. Menganggapnya sebagai pelampiasan kemarahan. Hingga menginjak larva itu sampai hancur baru berhenti. Dengan kekuatan saya saat ini, saya hanya bisa bersabar untuk sementara. Setelah tenang, Fang Yuan tiba-tiba teringat sebuah fakta kejam. Seketika, hatinya terasa sangat tertekan. Namun rasa sakit yang hebat di kepala sekali lagi membuatnya menyadari dengan jelas. Ia memang bukan lawan harimau bodoh itu. Tidak boleh ceroboh. Raja Iblis ini memiliki banyak waktu. Fang Yuan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Kesabaran sementara. Hanya untuk bisa membalas dendam dengan lebih baik di masa depan. Dia berlatih dengan buku Iblis Menelan Langit. Ini adalah seni bela diri tertinggi dari jalan iblis. Asalkan memberinya cukup darah dan makanan. Menguasai tingkat pertama dari kode Iblis Penelan Langit. Fang Yuan percaya diri untuk mengalahkan harimau bodoh itu.
Saudara bodoh ini tidur setiap hari. Dia hanyalah seekor harimau muda. Namun sudah memiliki kekuatan dan kekuatan yang begitu tangguh. Tampaknya telah terbangun garis keturunan yang luar biasa. Jika bisa menelannya. Tatapan mata Fang Yuan begitu dalam dan tak terduga. Dalam hati, dia mulai merencanakan sesuatu. Waktu berpikir semakin menyebar. Semakin dipikirkan, semakin jauh. Mendengar hati saudara kedua. Saat saya berbaring di atas batu besar berpura-pura tidur, di dalam hati saya tertawa dingin. Ingin mendapatkan keindahan. Juga ingin menelanku. Bahkan jika kamu, bocah, menguasai kode iblis penelan langit itu, berlatih sampai 100 tingkat, dia tidak akan menjadi lawanku. Dengan umpan balik kekuatan 10 kali lipat dari sistem, cukup untuk membuat kemampuanku selalu jauh melampaui Fang Yuan. Jika kekuatan Fang Yuan meningkat seperti naik mobil, kalau begitu saya akan menyeberang ke dimensi lain seperti roket, naik kereta cepat. Kecepatan Fang Yuan jelas tidak bisa mengejar saya. Lagi pula, target saya, tapi tidak hanya Fang Yuan. Selain adik kedua Fang Yuan, ada juga adik ketiga Liu Ruyan yang akan memberikan umpan balik. Di samping itu, masih ada 3 slot yang belum terikat target. Singkatnya, kakakmu akan selalu menjadi kakakmu. Adik kedua, kamu akan selalu ditekan oleh kakakmu. Masih ingin memberontak? Bermimpilah dalam anganmu yang besar. Setelah ditegur kali ini, Fang Yuan menjadi lebih patuh untuk sementara waktu. Setiap kali melihatku, dia selalu memilih jalan lain. Takut kakak bodoh ini tiba-tiba menyerang lagi, dan memukulnya tanpa membedakan situasi. Dalam sekejap, sebulan lagi berlalu. Ukuran si kecil harimau sudah bertambah besar. Tubuhnya menjadi jauh lebih kekar. Mereka semua terlihat sudah memiliki sedikit aura raja binatang buas. Sekarang sudah musim gugur. Pohon-pohon di taman harimau, daun-daunnya sebagian besar sudah mulai menguning. Dan pohon cengkeh yang sebesar paha itu tetap subur, mengembang. Liu Ruyan sedang menyerang batang pohon di bawah pohon. Hal ini membuat pohon cengkeh terus bergetar. Daun-daun yang lebat mengeluarkan suara berisik. 100 meter dari pohon cengkeh ada sebuah kolam seluas 10 meter persegi. Airnya jernih dan terlihat dasar, seolah-olah seperti cermin yang jelas. Di pinggir kolam terdapat batu besar setinggi lebih dari 3 meter. Adik ketiga memang bekerja keras. Pada saat ini, sebuah wajah harimau yang ganas perlahan muncul dari belakang batu. Fang Yuan melihat Liu Ruyan yang berlatih setiap hari di depan. Mata harimau menyipit sedikit. Tampaknya ada cahaya tajam yang melintas. Sudah lama sekali. Dia tentu saja menyadari bahwa Liu Ruyan tidak hanya berlatih sederhana. Lagi pula, dia di kehidupan sebelumnya juga merupakan seorang raja iblis. Dia masih memiliki sedikit wawasan. Pihak lawan secara samar-samar sedang melatih sebuah teknik memperkuat tubuh. Hanya saja, metode ini sangat kasar. Masih belum bisa menarik perhatiannya. Sepertinya, adik ketiga juga tidak sederhana. Seekor harimau biasa dapat menguasai metode memperkuat tubuh. Ini jelas tidak normal. Namun, metode ini sangat kasar. Efek memperkuat tubuhnya sangat berbeda dengan keterampilan tubuh kuno yang dimilikinya. Saat ini, kekuatan si kedua tidak bisa dibandingkan. Sama sekali tidak sebanding dengannya. Jika dia bisa menelan adik ketiga, mungkin bisa membantuku memasuki lapisan pertama dari klasifikasi iblis penelan langit. Yuan memandang Liu Ruyan yang memancarkan energi darah yang kuat, menunjukkan ekspresi serakah, membuat bayangan wajah harimau di permukaan air terlihat lebih garang beberapa tingkat. Di matanya, tidak ada yang namanya kakak atau adik. Mereka semua hanyalah makanan darah. Memikirkan hal ini, melirik dengan sedikit takut ke arah posisi harimau putih. Menyadari bahwa harimau itu benar-benar sedang tidur. Pikiran sedikit tenang. Orang ini seharusnya sudah tertidur, kan? Fang Yuan agak ragu. Jika orang ini menemukan kita, kemungkinan besar aku akan dipukuli lagi. Dalam sekejap, Fang Yuan tampak sedikit ragu. Hatinya sangat terombang-ambing. Dia melakukannya. Keberuntungan datang dari risiko. Selama bisa menelan yang ketiga dengan sukses, aku akan mendapatkan terobosan dalam buku iblis penelan langit. Aku tidak perlu lagi takut pada yang terbesar. Saatnya tiba. Yang terbesar ini akan menjadi adonan di tanganku. Aku bisa membentuknya sesuka hati. Akhirnya, keinginan di hatinya menang. Fang Yuan tertawa jahat dalam hatinya tanpa henti. Sepasang matanya bersinar ganas. Dia berjalan menuju Liu Ruyan. Ternyata Fang Yuan benar dalam taruhannya. Saat ini, aku memang sudah tertidur. Liu Ruyan tengah asyik memperkuat tubuh. Dia berusaha melawan batang pohon. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Saat Liu Ruyan sangat fokus, Fang Yuan seketika melompat ke depan. Cepat seperti angin. Di bawah dampak yang besar, Liu Ruyan langsung terjatuh ke tanah. Sial, apa yang kau bodoh ini ingin lakukan? Melihat Fang Yuan yang menyerangnya, Liu Ruyan terkejut dalam hati. Segera berjuang untuk lepas. Ingin bangkit. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya jauh berbeda dengan saudara bodoh ini. Langsung tertekan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Liu Ruyan sulit mempercayainya. Mata harimau Fang Yuan memancarkan aura menakutkan. Menatap Liu Ruyan dengan tajam. Sisi bibirnya meneteskan air liur harimau yang berkilau. Senyum dingin muncul di dalam hatinya. Bos,
Aku tidak bisa makan ini. Kalau begitu, hanya bisa membebani adik ketiga kamu. Bisa membantu untuk berlatih bagi Raja Iblis ini. Itu juga dianggap sebagai keberuntunganmu. Harimau hitam kecil ini ingin apa? Seluruh bulu Liu Ruyan berdiri tegak. Suara raungan keluar dari mulutnya, mengayunkan telapak tangan harimau yang berat. Berjuang keras melawan penindasan Fang Yuan. Sementara itu, hatinya juga dipenuhi dengan keraguan. Dia sangat tidak mengerti tindakan Fang Yuan. Dia merasa tidak mengganggu orang tersebut. Ingin bertarung. Bukankah seharusnya pergi mencari kakak? Sampai melihat kedua mata Fang Yuan yang haus darah dan kejam. Juga dengan gigi tajam yang memancarkan cahaya dingin. Liu Ruyan merasakan getaran dalam hatinya. Muncul sebuah dugaan menakutkan. Apakah ini yang dicari oleh saudara kedua? Ingin menelan saya. Liu Ruyan menarik napas dingin. Langsung merasakan tubuhnya sedingin es. Aliran dingin meresap ke dalam hatinya. Gelombang ketakutan menyergap. Bagaimanapun, kita adalah saudara seibu. Mengapa saudara kedua ini bisa begitu jahat? Sebelumnya saya berpikir, setelah kebangkitan energi spiritual, saudara ketiga yang melindungi saya. Namun, Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya adalah kaisar wanita manusia. Tentu saja tidak akan menyerah seperti ini. Bahkan jika harus mati, dia harus menggigit daging lawan. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Berjuang sekuat tenaga. Seluruh tulang tubuhnya bergetar. Kekuatan berkumpul di satu titik. Telapak tangan kanan depan meluncur cepat. Disertai suara angin yang mengerikan. Dengan kekuatan yang besar, Fang Yuan membalas dengan tepat. Telapak tangan terayun keluar. Bang! Dua telapak tangan macan bertabrakan. Dua kekuatan besar saling menghadapi. Gaya bertahan kembali. Fang Yuan terhuyung karena terkejut. Tubuhnya condong ke belakang. Hampir terbalik. Menstabilkan tubuh. Fang Yuan melihat ke arah yang ketiga. Dalam hati sedikit terkejut. Ternyata adik ketiga ini tidak lemah. Kekuatan serangan ini cukup kuat. Dengan meremehkan. Bahkan dia hampir terjatuh. Sepertinya teknik yang dia latih tidak sedangkal yang dia bayangkan. Sayangnya, jika dibandingkan dengan teknik tubuh kuno Raja Iblis ini, masih jauh berbeda. Sinar ganas muncul di mata Fang Yuan, membuka mulut besar yang dipenuhi gigi tajam, langsung menggigit leher Liu Ruyan. Untungnya Liu Ruyan melawan dengan keras, sehingga Fang Yuan menggigit dengan tidak tepat. Fang Yuan menggigit ke bahu Liu Ruyan. Gigi tajam harimau dengan mudah menembus kulit, menyusup ke daging. Cairan yang panas itu segera mengalir keluar dari luka. Merasakan cairan di dalam mulut. Manisnya begitu segar, begitu lezat. Mata Fang Yuan berbinar. Inilah rasa yang seharusnya dimiliki oleh makanan darah. Suara raungan harimau yang menggelegar terdengar. Sialan. Liu Ruyan merasakan sakit. Tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang besar. Fang Yuan langsung terbalik. Mengetahui bahwa ia tidak bisa mengalahkan yang kedua. Liu Ruyan tidak melawan secara langsung. Menahan rasa sakit yang hebat di bahunya. Segera melarikan diri dari tempat ini. Fang Yuan tidak waspada satu. Langsung menjatuhkan Fang Yuan dua. Mata Fang Yuan bersinar tiga. Manis yang jatuh ke tanah. Dalam hati merasa marah. Segera bangkit dan mengejar. Melihat si bungsu yang melarikan diri dengan canggung di depan. Fang Yuan mencibir dalam hati. Taman harimau ini tidak begitu besar. Kemana lagi kau bisa melarikan diri? Patuhlah dan jadilah makanan darahku. Aku dalam tidurku. Akhirnya terbangun oleh teriakan besar Liu Ruyan. Baru saja membuka. Langsung melihat si bungsu Fang Yuan yang tampak garang mengejar si ketiga. Sudut bibirnya masih ada sisa-sisa merah. Sementara si ketiga Liu Ruyan ditutupi darah di bahu kirinya. Mewarnai pola emas di tubuh harimau menjadi merah. Saat berlari, ia semakin pincang. Tampak sangat canggung. Tidak baik. Si kedua ini. Dia pasti ingin melahap anak ketiga. Baiklah, baiklah. Sudah sering diajar tapi tidak berubah. Aku langsung menyadari. Langsung marah. Si kedua ini benar-benar tidak mengenali siapapun. Kemudian, saya segera berlari ke arah Fang Yuan. Aku tidak bisa mati. Aku berteriak dalam hatiku. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli pada Liu Ruyan. Meskipun dia adalah sang kaisar wanita di kehidupan sebelumnya. Itu tidak ada hubungannya dengan aku yang hanya seorang manusia biasa. Jujur saja, tentang adik perempuan ini. Aku juga tidak memiliki banyak ikatan darah. Dalam keseharian pun, kami jarang bertemu. Dan, si ketiga ini, selalu mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Atau merasa kasihan pada dirinya sendiri. Memikirkan untuk menjadikanku sebagai tunggangan di masa depan. Meskipun tidak sejahat si kedua. Namun, dia juga tidak bisa dianggap sebagai seorang adik yang normal. Yang paling penting, si ketiga adalah target yang terikat oleh sistemku. Dia adalah sayurku di ladang. Jika hari ini aku jatuh ke tangan si kedua, maka, aku akan sangat merugi. Kami lahir dari ibu yang sama. Mengapa harus saling membunuh dengan terburu-buru? Fang Yuan jauh lebih cepat daripada Liu Ruyan. Dia sudah mengejar dan mendekat di belakang. Lihat kemana kamu akan melarikan diri. Menghirup aroma manis yang dipancarkan oleh cairan di depan. Hati Fang Yuan dipenuhi dengan keinginan yang gelisah. Melihat seseorang yang tertekan di bawahnya. Suara raungan harimau yang menggema datang dari samping. Kemudian ia merasakan sakit di tubuhnya. Seluruh tubuhnya langsung terbang keluar.
Dalam hati Fang Yuan bergetar penuh semangat. Dengan keras menabrak Fang Yuan. Segera setelah itu, menyerang dengan kuat. Dia langsung menekan Fang Yuan yang kebingungan. Hari ini tidak akan membiarkanmu terluka. Saya rasa kamu tidak akan bisa belajar pelajaran. Melihat sedang terjepit, wajah Fang Yuan terlihat takut. Aku marah luar biasa. Mengayunkan tangan harimau sekuat besi. Mulai memberikan pelajaran yang keras kepada orang ini. Ketika Liu Ruyan menyadari situasi, dia sudah melihat kakak bodohnya seperti biasa. Menindih adik keduanya. Menghancurkan secara berulang. Dalam sekejap, suara jeritan mengerikan dari adik kedua. Tidak henti-hentinya terdengar. Liu Ruyan yang akhirnya menyadari. Sangat terkejut. Dulu, dia hanya menganggap kedua saudaranya adalah orang bodoh. Hari-harinya hanya tidur, mengamuk dan berkelahi. Tapi sekarang, dia terkejut menemukan bahwa semuanya tidak seperti yang dia bayangkan. Ketika kakak kedua menyerang saya tadi, kekuatan yang ditunjukkan sangat menakutkan. Meskipun saya telah menguatkan tubuh begitu lama, masih sulit untuk melawan. Dan kakak tertuanya bahkan bisa menekannya dengan mudah. Lalu seberapa kuat kekuatannya? Dia tak bisa tidak mengingat pertarungan kedua harimau sebelumnya. Sepertinya kakak laki-laki selalu membuli yang kedua. Mengingat saat dia melihat kedua harimau bertarung. Hina dalam hati. Liu Ruyan tak dapat menahan senyum pahit di hatinya. Sekaligus merasakan sedikit rasa kalah. Dia, sebagai kaisar wanita umat manusia yang megah, bereinkarnasi. Bahkan tidak dapat mengalahkan dua harimau biasa. Dan masih berpikir untuk melindungi kedua harimau tersebut setelah kebangkitan energi spiritual. Melindungi kedua harimau. Itu benar-benar sangat lucu. Dengan tubuh kedua harimau ini, dia bahkan tidak berani membayangkan setelah kebangkitan energi spiritual. Sejauh mana mereka akan berkembang. Fang Yuan saat ini sedang mengalami serangan saya yang hebat. Suara jeritan yang awalnya nyaring, perlahan-lahan berubah menjadi suara merintih yang penuh keluhan. Kejam. Kakak ini terlalu campur tangan. Terlalu mempermalukan harimau. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Fang Yuan merintih. Cakar harimau yang besar itu tetap saja menghantamnya dengan brutal. Apakah kakak dan adik ini bukanlah keturunan biasa? Saat itu, Liu Ruyan merasakan sesuatu dalam hatinya dan memiliki dugaan. Saat ini, perasaannya campur aduk. Meskipun dia memberikan segalanya, apakah dia tidak bisa mengalahkan makhluk-makhluk luar biasa ini? Namun, dia segera menyesuaikan diri. Mengambil kembali kepercayaan dirinya. Memiliki keturunan luar biasa. Lalu bagaimana? Dia adalah seorang reinkarnasi. Tunggu sampai saya mengambil beberapa kesempatan luar biasa dari kehidupan sebelumnya. Pasti bisa melampaui kakak dan adik. Meskipun tidak memiliki keturunan luar biasa. Mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya, dia juga bisa dengan cepat bangkit. Meskipun bakat kakak dan saudara keduanya sangat baik, dan meskipun darah mereka sangat kuat, dia pasti bisa dengan cepat melampaui mereka. Saat ini, luka di bahunya meskipun sudah tidak mengeluarkan darah lagi, tapi rasa sakit yang datang dari tempat itu terus-menerus mengganggu pikiran Liu Ruyan. Harapan hari ini akan selalu diingat oleh sang kaisar. Liu Ruyan merasakan kebencian di dalam hati, melihat ke arah medan perang. Tatapannya tertuju tajam pada Fang Yuan. Dan saat ini, Fang Yuan dan aku masih bertengkar. Dikatakan bertarung. Sebaiknya dikatakan bahwa Fang Yuan yang terus dipukul. Melihat kondisi menyedihkan Fang Yuan, dan suara jeritan yang keluar dari tubuhnya, justru membuat Liu Ruyan merasa puas di dalam hati. Bahkan kemarahan di dalam hati. Tidak bisa menahan diri untuk sedikit mereda. Namun, ini tidak berarti bahwa Liu Ruyan suatu hari nanti akan memilih untuk membiarkan Fang Yuan pergi begitu saja. Lagi pula, dia adalah sang kaisar wanita dari ras manusia yang agung. Telah reinkarnasi kembali. Belum sempat menunjukkan ambisinya. Hampir saja dimakan oleh seekor binatang buas. Sungguh tidak bisa dipercaya. Saudara kedua ini sangat jahat pikirannya. Tidak boleh dibiarkan hidup di masa depan. Saudara tua memiliki darah yang luar biasa. Terlihat sangat mengesankan. Kekuatan kecil yang mencolok. Liu Ruyan merenung sejenak. Memikirkan bagaimana harimau datang tepat waktu. Menyelamatkan nyawanya. Akan saya rekrut ke dalam pasukanku. Kakak laki-laki saya memiliki darah yang luar biasa. Harus diasuh dengan baik. Di masa depan, dia akan menjadi dukungan besar bagi saya. Dengan cara ini, tidak akan dianggap membuang-buang bakatnya. Mungkin karena rasa terima kasih atas penyelamatan. Posisi saya saat ini di hati Liu Ruyan itu sangat meningkat. Pada saat ini, dia juga tidak lagi memikirkan untuk menjadikanku sebagai tunggangan. Sementara Liu Ruyan merenung dalam hati. Pertempuran di depan, secara diam-diam mengakhiri. Drama ini akhirnya berakhir dengan Fang Yuan dipukuli sampai berdarah-darah. Aku sudah melampiaskan kemarahan. Juga perlahan-lahan mulai tenang. Pemukulan terhadap Fang Yuan juga berhenti tiba-tiba. Berteriak marah kepada Fang Yuan. Sebagai peringatan setelah itu, aku langsung berbalik dan pergi. Fang Yuan di bawah tampak seperti seekor harimau gemuk. Kepalanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bengkak seperti bola adonan besar. Terbaring di tanah tanpa bergerak. Jika bukan karena dada yang masih bergerak berirama, mungkin semua orang akan mengira orang ini mati setelah dipukuli. Geram. Tepat saat itu,
Aku mengeluarkan teriakan marah. Suara teriakan yang memekakan telinga. Meledak di telingaku. Menghadapi Fang Yuan yang sudah kehilangan kesadarannya. Terkejut. Hatinya dipenuhi ketakutan. Sepasang mata yang bengkak hingga tidak bisa terbuka. Melihat ke sekeliling. Setelah menyadari bahwa kakak bodoh itu telah pergi, Fang Yuan merasa lega di dalam hatinya. Setelah dia berusaha keras untuk bangkit, gelombang rasa malu pun muncul di hatinya. Kali ini bisa dibilang, mencuri ayam malah merugikan diri sendiri. Dasar harimau bodoh. Raja Iblis ini tidak akan berdamai denganmu. Meskipun Fang Yuan terus mengutuk dalam hati, tapi tubuhnya tetap patuh. Menjauh sejauh mungkin. Setelah kejadian ini, Fang Yuan akhirnya menjadi lebih tenang. Dan tidak lagi memikirkan bagaimana cara mendapatkan sedikit makan darah untuk dicoba. Dia akhirnya mengerti. Saudara bodoh ini adalah musuh alami yang diturunkan oleh langit. Secara alami bertentangan dengannya. Selama ada satu sama lain, dia melahap manusia. Pikiran untuk menelan si ketiga tidak akan mungkin terwujud. Namun, selalu ada kesempatan. Fang Yuan memandangi dengan penuh harapan. Dalam hati, dia berpikir, kekuatan terbesarnya adalah kesabaran yang cukup. Karena saat ini tidak mampu melawan si harimau bodoh, maka aku akan berusaha dengan sabar, merendahkan diri dan bersikap tenang. Tunggu sampai aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari kebun harimau. Saat itu kan ibarat laut yang luas bagi ikan untuk melompat. Langit tinggi, burung bebas terbang. Kek. Semakin dipikirkan semakin indah. Fang Yuan tidak dapat menahan tawa sinis di dalam hatinya. Fang Yuan si pengacau ini telah ditangani. Selanjutnya, Taman Harimau kembali tenang. Fang Yuan dan Liu Ruyan menghabiskan hari-hari mereka terfokus pada latihan. Setiap hari tanpa henti. Saya justru setiap hari berbaring dan tidur. Batu besar di mana dia berbaring kini telah dipolesnya hingga sangat mengkilap. Berkilau di bawah sinar matahari. Waktu berlalu begitu cepat. Dan dengan cepat 3 bulan telah berlalu. Taman Harimau. Aku yang sudah makan dan minum dengan cukup. Berbaring di bawah pohon. Dengan mata yang sedikit terpejam. Pertumbuhan selama 3 bulan. Kini ukuran tubuh saya besar. Otot-otot saya berkelok-kelok di seluruh tubuh. Tampak sangat kuat dan bertenaga. Pola hitam bercampur melingkari tubuh saya. Sepasang mata harimau saya bersinar dengan cahaya ilahi. Sangat tajam. Memancarkan aura seorang raja. Sekarang saya memiliki tinggi lebih dari 2 meter. Dan bahu saya bahkan mendekati 1 meter. Mendekati ukuran harimau timur laut dewasa. Dan sudah bisa digambarkan sebagai makhluk raksasa. Begitu terlintas dalam pikiran. Saya mulai memeriksa panel atribut. Diselenggarakan oleh Jiang Hu. Ras harimau timur laut. Tingkat 6. Target telah diikat. Liu Ruyan. Aku melihat ke arah Fang Yuan dan Liu Ruyan. Lihat tingkat 6. Aku tersenyum penuh arti. Selama 3 bulan ini, Fang Yuan dan Liu Ruyan masing-masing telah melakukan terobosan sekali. Dengan umpan balik 10 kali. Kekuatan saya sekali lagi meningkat. Telah mencapai tingkat 6. Hanya dari segi ukuran dan keindahan, saya jauh lebih besar dibandingkan Fang Yuan dan Liu Ruyan. Perlu diketahui bahwa dalam beberapa bulan ini, pertumbuhan Fang Yuan dan Liu Ruyan juga sangat cepat. Ukuran tubuh mereka juga terus meningkat. Sayangnya, mereka tidak bisa mengejar kecepatan pertumbuhan saya. Peningkatan kekuatan yang signifikan membuat cakar harimau saya hanya perlu sedikit tenaga untuk bisa menerobos tangan pohon. Seperti mengiris tahu dengan mudah. Meskipun ukuran mereka belum setara dengan harimau dewasa Northeast, tetapi saya percaya bahwa dalam hal kekuatan, saya sudah lebih kuat dari harimau dewasa. Kemudian, saya melihat ke arah Fang Yuan dan Liu Ruyan. Mereka juga telah menjadi lebih kuat. Liu Ruyan telah mengubah batang pohon sebelumnya menjadi besar. Sedang bertarung dengan seluruh tubuhnya melawan batu keras. Tatapan itu seolah-olah sebuah cahaya merah muda menghantam batu besar. Menghantam batu besar itu hingga terus bergetar. Di sudut Taman Harimau, saya melihat Fang Yuan menyentuh kaca temperet. Tanda hitam di dahi seperti tinta yang pekat. Di kepala besar itu, sepasang mata harimau yang penuh niat jahat. Ditambah dengan aura mengerikan yang memancar dari tubuhnya. Pada saat ini, Fang Yuan tampak seperti harimau jahat yang sangat menakutkan. Selama ada sedikit waktu lagi, Raja Iblis ini akan bisa memecahkan penghalang sialan ini. Melarikan diri dari Taman Harimau ini. Saat itu, Raja Iblis ini bisa melahap dengan gila. Fang Yuan secara diam-diam mengeluarkan cakarnya yang tersembunyi di telapak harimau. Menggores kaca temperet di depannya. Dalam hati merasa sangat senang. Tanpa makanan berdarah, dia sama sekali tidak dapat melampaui harimau bodoh yang sialan itu. Sambil mengumpat di dalam hati, Fang Yuan juga tanpa sadar menatapku yang berbaring di bawah pohon. Matanya penuh dengan ketakutan. Dia secara samar merasakan. Nafas orang ini semakin mengerikan. Energi yang dia pancarkan dari seluruh tubuhnya sangat besar. Seolah-olah seperti sebuah tungku. Jadi, selama waktu ini, dia sangat bersikap jujur. Lagi pula, jika orang itu memukul dengan satu telapak tangan, wajahnya akan kembali memar lagi. Kurang dari 1 bulan lagi, kebangkitan energi spiritual akan segera datang. Di sini, Liu Ruyan baru saja menyelesaikan 1 putaran memperkuat tubuh. Melihat kedua saudaranya, mengedipkan mata sedikit.
Dalam hati berkata, apakah masih ada 1 bulan? Waktu berlalu sangat cepat. Seandainya bisa sedikit lebih lambat. Mendengar suara hati si bungsu. Aku berdiri. Menggerakkan otot-otot. Tubuh condong ke depan. Meregangkan tubuh sebentar. Dalam hati terasa sedikit menyesal. Sudah 5 bulan sejak saya menyeberang ke dimensi lain. Kini saya sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan sebagai seekor harimau. Setiap hari hanya makan dan tidur. Kadang-kadang tersenyum manis kepada pengunjung. Berinteraksi sedikit. Menunggu hingga sebulan kemudian. Hari-hari nyaman seperti ini tidak akan ada lagi. Tanpa makanan gratis. Untuk mengisi perutku. Aku juga harus berburu sendiri. Saat itu, tidak bisa dihindari untuk bertarung. Juga tidak tahu. Pembaptisan kabut darah yang dikatakan oleh si ketiga. Akhirnya bisa meningkatkan kekuatanku seberapa banyak. Seharusnya cukup untuk berkuasa di kebun binatang ini. Aku berpikir dalam hati. Menurut kata si kedua, jika sejak awal tubuh semakin kuat. Setelah pembaptisan kabut darah. Peningkatan yang didapat juga akan semakin besar. Dan tubuhku sendiri sekarang. Seharusnya sudah bisa dianggap sebagai level tertinggi di antara hewan biasa. Begitu energi spiritual bangkit. Semua hewan di kebun binatang pasti akan berevolusi. Saat itu, kekacauan akan terjadi. Aku harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diriku. Semoga tidak mengecewakanku. Tatapanku berkilau. Melihat ke arah Liu Ruyan yang berdiri di samping. Perlu dicatat bahwa, tampaknya karena budi baik penyelamatan terakhir. Juga untuk mencegah Fang Yuan menyerangnya lagi. Selama waktu ini, tempat Liu Ruyan berlatih. Semua dipilih tidak jauh dari saya. Tindakan Liu Ruyan sebagai lawan. Saya tidak menentangnya. Lagi pula, orang itu Fang Yuan. Kepalanya sangat keras. Sering tidak mau berubah. Sangat mungkin dia akan menyerang saat saya lengah. Jika suatu hari orang ini gila lagi. Berpikir untuk menerkam. Saya juga bisa segera bertindak. Lagi pula, kedua orang ini adalah target yang terikat pada sistem. Untuk umpan balik 10 kali lipat. Saya harus melindungi kedua orang ini dengan baik. Saya tidak boleh membiarkan mereka mati. Fang Yuan merangkak di bayang-bayang sudut. Melihat saya dan Liu Ruyan sepertinya menjadi satu kubu. Dia semakin membenci. Yang ketiga ini memang sangat licik. Ia bahkan tidak pernah keluar dari pandangan saudara bodoh itu. Dia sangat waspada terhadapku. Fang Yuan memiliki ekspresi yang sangat menakutkan. Mata macan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Terus menatap dengan tajam pada dua macan, kakak dan ketiga. Sungguh konyol. Dengan bodoh si kakak bodoh itu melindunginya. Aku tidak akan mengambil risiko untuk diriku sendiri. Fang Yuan sangat meremehkan tindakan pengecut Liu Ruyan. Dia bukan orang bodoh. Kakak macan bodoh ini memiliki kekuatan yang sulit diprediksi. Tentu saja dia tidak akan pergi untuk mendapatkan pukulan secara percuma. Namun, Raja Iblis ini suatu hari nanti akan meminta macan bodoh ini membayar harganya. Tiba-tiba pada saat itu, Fang Yuan tiba-tiba merasakan seolah ada tatapan yang mengarah padanya. Ternyata itu adalah kakak. Tatapannya tampaknya tidak begitu ramah. Tidak bagus. Orang ini tidak akan bergerak lagi. Kan? Jantungnya berdebar kaget. Dalam kilatan cepat, pikirannya telah berputar berkali-kali dalam benaknya. Tiba-tiba dia melihat wajahnya berubah. Wajah yang sebelumnya garang, kini malah terlihat polos dan menyenangkan. Tatapan yang lembut dan ramah itu bertemu dengan pandanganku. Sekarang ini, orang ini seharusnya tidak berani mengganggu Raja Iblis ini lagi, kan? Fang Yuan merasa cemas di dalam hatinya. Gelisah. Setelah pandanganku beralih, Fang Yuan akhirnya menghela napas lega. Dia berpikir dalam hati, betapa berbahayanya situasi ini. Sialan, hidup Raja Iblis ini bahkan lebih buruk dari anjing. Setelah suasana hatinya tenang, terbayang kembali perilakunya tadi. Fang Yuan merasakan gelombang rasa malu dan marah. Hidup ini membuat Fang Yuan sangat tertekan. Si bungsu ini ternyata cukup sabar. Aktingnya memang cukup bagus. Mendengar suara hati si bungsu, aku tidak jauh dari sini. Berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi dan mengalihkan pandanganku. Di dalam hati, aku tak bisa berhenti tersenyum. Sepertinya orang ini sudah ketakutan setelah dipukul olehnya. Mengetahui bahwa si bungsu tidak bermaksud mengincar adik perempuan, aku juga merasa jauh lebih tenang. Namun, si bungsu ini pada kehidupan sebelumnya adalah Raja Iblis. Sangat licik dan cerdik, dan bertindak tanpa rasa segan. Bahkan memiliki sifat pembangkang. Selama beberapa hari ini, pihak lain setiap hari pasti mengutuk saya ratusan hingga ribuan kali. Semua berbeda-beda. Bahkan saya pun sudah bosan mendengarnya. Jadi saya memutuskan. Kedepannya saya harus sering memberi pelajaran kepada yang kedua. Biarkan pihak lain tahu apa yang bisa dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam sekejap, 1 bulan lagi telah berlalu. Malam itu, Liu Ruyan tidak dapat tidur. Tetapi menatap dengan tajam jam dinding di koridor. Tanggal yang tertera adalah 80 Juli. Dan seiring dengan datangnya malam, di atas langit berbintang yang luas, bulan tergantung tinggi, menyebarkan cahaya dingin, menutupi bumi dengan selimut perak. Bahkan di kebun harimau, sekarang juga diliputi oleh cahaya bulan yang lembut. Tidak lagi gelap gulita. Dapat dengan samar melihat benda-benda di sekitar. Tiba-tiba, langit tiba-tiba menjadi gelap. Menengadah ke atas,
bulan yang memancarkan cahaya perak, bersamaan dengan bintang-bintang yang bersinar. Semuanya menghilang dalam kegelapan langit. Seluruh bumi seakan-akan dimatikan lampunya. Seketika gelap gulita. Fenomena seperti ini mengganggu berbagai jenis hewan di kebun binatang. Sepertinya ketakutan. Suara teriakan panik bermunculan silih berganti. Seluruh kebun saat ini sangat bising. Kegelapan di langit berbintang tidak bertahan lama. Tepat saat orang-orang berspekulasi, apakah fenomena astronomi yang aneh muncul lagi? Di langit muncul seberkas cahaya merah. Cahaya merah ini terlihat sangat aneh. Pertama muncul seberkas cahaya merah, memancar dari ujung cakrawala. Kemudian 2 berkas, 3 untai. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata ada yang tak terhitung jumlahnya. Kabut merah mengalir dari udara ke bawah, seolah-olah bendungan yang jebol, kental seperti air sungai merah. Setelah kabut merah jatuh, melanda ke segala arah. Bumi diselimuti kabut merah yang tak ada habisnya. Seolah-olah dari gaun putih sederhana yang awalnya berubah menjadi gaun merah tua. Segera setelah itu, bulan merah yang misterius berputar. Perlahan muncul dari cahaya merah di langit. Terhampar begitu saja di langit. Misterius dan aneh. Memberikan kesan yang menakutkan. Saat ini, cahaya merah menyebar. Kabut merah menyelimuti. Seluruh alam telah berubah menjadi merah. Telah datang. Liu Ruyan melihat seberkas cahaya merah. Di dalam hati, dia berpikir, inikah kabut merah yang dikatakan oleh yang ketiga? Aku melihat kabut merah yang mengalir dari segala penjuru. Sangat penasaran di hati saya. Dalam hati tidak bisa tidak mulai berspekulasi. Dan mengenai bulan merah dan kabut merah yang tiba-tiba muncul. Fang Yuan juga merasa khawatir pada awalnya. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai dia merasakan energi spiritual di dalam kabut merah. Fang Yuan tampak terkejut sejenak. Kemudian merasa sangat bahagia dalam hatinya. Dalam keadaan bersemangat. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan teriakan gembira. Itu adalah energi spiritual. Dunia ini. Ternyata ada kebangkitan energi spiritual yang begitu kuat. Era yang milik Raja Iblis ini akan segera datang. Dengan rakus, ia menghirup embun merah yang menyegarkan. Energi spiritual yang halus itu menyatu ke dalam tubuh. Setiap sel dalam tubuhnya dipelihara oleh energi spiritual. Mulai mengalami transformasi. Masing-masing penuh dengan kehidupan. Energi melimpah. Seperti tanah yang mengalami kekeringan selama bertahun-tahun. Diberkahi dengan hujan lebat. Dengan rakus menyerap tetes hujan yang tak terhitung. Fang Yuan merasa sangat nyaman saat ini. Hatinya sangat bersemangat. Ia awalnya berpikir ini adalah zaman akhir di mana energi spiritual telah terputus. Di masa depan, ia ingin bangkit. Hanya bisa mengandalkan menelan banyak makanan merah untuk mendapatkan energi. Namun ia tidak menyangka akan menemui kebangkitan energi spiritual yang legendaris. Setelah kebangkitan energi spiritual yang awalnya telah lenyap, kembali hadir di dunia, dan telah menerima pemeliharaan dari energi spiritual. Seluruh dunia akan mengalami perubahan drastis. Di atas bumi, banyak gunung suci dan tanah harta karun akan lahir. Berbagai bahan langit dan harta bumi akan berkembang di dalamnya. Rumput ajaib Lingzi, bunga roh pohon giok, kesempatan tak terhitung. Pada saat yang sama, berbagai makhluk hidup di bawah rangsangan energi spiritual mulai kembali ke asal-usul darah mereka, menerima kekuatan yang tersimpan di dalam darah mereka. Kekuatan meningkat pesat, dan sebagian besar makhluk ini berukuran besar. Energi dan darah mereka sangat kuat. Mereka adalah makanan darah terbaik untuk buku iblis penelan langit miliknya. Dengan bantuan buku iblis penelan langit, kecepatan kemajuan saya tidak bisa dibandingkan dengan makhluk biasa, terutama dengan kakak harimau bodohnya itu. Apa artinya darah yang luar biasa? Apakah ada yang bisa bersaing dengan kecepatan kebangkitan Raja Iblis ini? Hahaha. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak bisa menahan senyumnya. Di kehidupan ini, Raja Iblis ini pasti akan menjadi penguasa terkuat di dunia. Seiring dengan semakin banyaknya kabut merah yang muncul di antara langit dan bumi, udara dipenuhi dengan lapisan kabut merah yang tebal, mengaburkan pandangan orang-orang. Memandang kabut merah itu, memberikan rasa tercekik kepada orang-orang. Seolah-olah dapat mencium bau amis yang menyengat. Mengenai perubahan ini, manusia tentu saja panik. Di dalam hati muncul ketakutan terhadap yang tidak diketahui. Cepat lihat, bulan di langit berubah warna. Itu adalah bulan merah penuh. Mengapa ada begitu banyak kabut merah? Sebenarnya ada apa? Segera laporkan. Ada masalah besar. Orang-orang sangat terkejut. Beberapa menutup pintu dan jendela. Melalui jendela, beberapa orang dengan wajah ketakutan melihat keluar. Dengan panik mengambil ponsel. Siap untuk melaporkan meminta bantuan. Ada yang terlihat bingung melihat kabut merah di sekitarnya. Sadar, segera berlari menuju rumah. Saatnya dimulai. Liu Ruyan melihat kesempatan telah tiba. Segera menggerakkan teknik. Mengambil alih red mist dengan besar-besaran. Melakukan pembaptisan dengan kabut merah. Di sisi lain, Fang Yuan juga secara alami menggerakkan buku iblis penelan langit. Memanfaatkan kesempatan. Menghisap kabut merah dengan gila-gilaan. Saya, karena tidak memiliki teknik, hanya bisa bergantung pada pernapasan untuk menghisap kabut merah. Jauh lebih lambat dibandingkan kedua orang itu.
Namun ini juga merupakan cara biasa bagi binatang untuk menerima pembaptisan kabut merah. Melihat ke arah yang tidak jauh, dua orang yang terus-menerus menghisap kabut merah. Saya menunjukkan ekspresi puas. Sangat baik. Segera kerjakan. Meningkatkan kemampuan secara signifikan. Selama kedua orang itu berusaha lebih keras, maka saya akan semakin mudah. Sementara itu, hewan-hewan lain di kebun binatang setelah menghisap kabut merah juga mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Di atas gunung monyet, beberapa monyet di bawah pengaruh kabut merah. Tulang mulai tumbuh dan mengeras. Otot terus membesar dan mengencang. Cakar di tangan menjadi panjang dan tajam. Segera setelah itu, rambut abu-abu di tubuhnya cepat rontok. Diikuti dengan tumbuhnya rambut hitam yang keras seperti jarum. Kemudian satu persatu, tubuhnya lebih besar dari manusia. Dengan mata merah dan taring yang tajam. Monyet hitam yang sangat ganas. Perlahan-lahan ia berdiri. Mengeluarkan teriakan panjang ke langit. Merayakan kelahiran barunya. Di dalam rumah ular, kabut merah masuk ke dalam tubuh. Ular pithons bercorak berputar di atas batu. Mengeluarkan suara mendesis dari dalam. Tubuhnya terus bergerak di atas batu. Dengan cepat, tubuhnya mulai tumbuh perlahan. Dari panjang aslinya yang lebih dari 4 meter. Memanjang menjadi 10 meter. Bagian pinggangnya sebesar bak mandi. Kemudian sisik berwarna-warni di tubuhnya mulai rontok. Sisinya yang berwarna merah darah tumbuh perlahan-lahan. Semua sisik tersebut berukuran sebesar telapak tangan. Ular pithons yang seluruh tubuhnya merah menyala. Perlahan-lahan mengangkat tubuhnya dari batu. Sepasang mata ular raksasa bersinar dingin. Nampaknya seperti makhluk raksasa yang mengerikan. Sangat menakutkan. Tingginya lebih dari 5 meter. Tubuhnya bersinar keemasan. Seolah-olah seperti gorila raksasa. Bulu berwarna-warni. Seolah-olah seperti burung ilahi, merak 5 warna. Sekelompok serigala berukuran 2 meter. Sekelompok serigala dengan tatapan haus darah. Menjadi seukuran mobil sedan. Beruang coklat yang bermutasi dengan bintik-bintik bintang di tubuhnya. Dalam sekejap, berbagai suara geraman terdengar di seluruh kebun binatang. Sangat berisik, sangat menawan. Setelah hari ini, masa kacau akan segera tiba. Mendengar suara-suara ini, aku menghela nafas dalam hatiku. Kebun binatang ini bisa dibilang merupakan salah satu area paling berbahaya di dalamnya. Dan saat kabut merah masuk ke tubuh, bukan hanya hewan lain. Fang Yuan dan Liu Ruyan juga mulai mengalami transformasi. Kabut merah menyuburkan tubuh harimau. Daging dan tulang mulai berubah saat itu juga. Tulang harimau seolah seperti giok. Daging dan darah seolah seperti besi. Darah seperti air raksa. Membuat organ dalam memancarkan cahaya berkilau. Tubuh kedua orang itu mulai perlahan-lahan membesar. Saat ini, Fang Yuan yang masih dalam proses perubahan telah mencapai tinggi bahu lebih dari 3 meter. Panjang tubuhnya bahkan lebih dari 6 meter. Matanya penuh dengan niat jahat. Aura pembunuhnya menjulang tinggi. Dipadukan dengan kabut merah yang tak berujung. Di bawah bulan merah. Seolah seperti harimau iblis yang tiada bandingnya. Sangat berbeda dengan Fang Yuan. Liu Ruyan saat ini seperti harimau suci yang memancarkan cahaya emas yang tiada bandingnya. Suci dan bercahaya. Ukuran tubuhnya kini dibandingkan dengan Fang Yuan. Sedikit lebih kecil. Dua mata harimau seolah berkilau dengan cahaya emas. Bahkan di bawah kabut merah. Memancarkan cahaya merah muda yang berkilau dari tubuh harimau. Tetap sangat mencolok. Saat ini, dua harimau raksasa yang berukuran besar. Berdiri di taman harimau seperti itu. Seekor makhluk yang sangat tampan. Kepalanya sangat jahat. Meskipun belum sepenuhnya berevolusi. Namun, aura yang kuat dan mendominasi sudah terlihat jelas di tubuhnya.